Bab 1361, mengubah darah air kolam yang jernih menjadi merah darah setelah mengalirnya cahaya darah. Pada akhirnya, gelombang bau darah yang pekat melayang keluar. Energi yang sangat menakutkan juga perlahan terbentuk. Xiao Yan, yang berdiri di samping air kolam, merasakan kekuatan mengerikan di dalamnya. Tidak hanya dia tidak merasakan ketidaknyamanan, tetapi darah di dalam tubuhnya mulai berputar dengan cepat pada saat ini. Dia tampaknya merasakan keinginan yang sangat besar darinya. Ini adalah kekuatan garis keturunan klan Xiao, ya. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Kekuatan semacam ini seharusnya meninggalkan klan Xiao. Tidak terduga bahwa dia masih bisa merasakannya saat ini. Xiao Yan, masuk ke kolam darah dan mewarisi kekuatan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Xiao Xuan di kolam, yang telah berubah menjadi lelaki tua berambut putih, tersenyum. Suaranya saat ini menjadi sangat serak dan tua. Namun, perasaan lansia ini samar-samar mengandung harapan samar. Klan Xiao tidak sepenuhnya putus asa. Anggota generasi muda klan Xiao ini mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya saat itu dalam hal prestasi, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa tantangan yang gagal dia lewati mungkin diselesaikan oleh keturunannya dari yang lebih muda. Generasi Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat dia mempelajari penampilan tua Xiao Xuan. Dia sadar bahwa sekarang bukan waktunya untuk merasa emosional. Xiao Xuan telah menggunakan teknik seperti itu untuk menunggunya, mengubah dirinya menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu. Yang dia inginkan hanyalah meneruskan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Hal yang perlu dilakukan Xiao Yan sekarang adalah tidak menolaknya. Sebaliknya, dia harus menerimanya dan benar-benar melakukan yang terbaik karena dia adalah satu-satunya harapan bagi klan yang menurun ini. Xiao Yan GG, hati-hati. Xiao Yan hanya memiringkan kepalanya saat mendengar suara lembut Sun Er. Setelah itu, dia berhenti ragu-ragu. Dia melangkah maju dan memasuki kolam darah. Dia kemudian perlahan berjalan ke tengah genangan darah. Saat Xiao Yan memasuki kolam darah, darah di tubuhnya mulai berfluktuasi. Banyak helai energi darah yang mengalir dengan keras menusuk tubuhnya seperti banyak jarum. Mereka akhirnya meraung melalui pori-porinya dengan cara yang sangat biadab dan dengan liar menyerbu ke seluruh tubuhnya. Mendesis. Rasa sakit yang intens tiba-tiba menyebabkan ekspresi Xiao Yan segera menjadi pucat. Seteguk udara dingin tanpa sadar dihirup. Ini mungkin sedikit menyakitkan pada awalnya. Kekuatan garis keturunan pertama-tama harus membersihkan darah biasa di dalam tubuh Anda. Hanya dengan begitu ia dapat menuangkan darah dengan kekuatan garis keturunan ke dalam dirimu. Ini adalah langkah pertama dari warisan, mengubah darah. Xiao Xuan di sampingnya berbicara ketika dia melihat wajah Xiao Yan dengan cepat menjadi pucat. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa menahan rasa sakit yang merobek. Dia bisa merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang di bawah rasa sakit yang hebat ini. Segera, kelemahan ekstrim menyebar dengan cepat, menyebabkan kelopak matanya sedikit turun tanpa sadar. Kamu tidak bisa menjadi tidak sadar. Jika tidak, darah tidak akan dicuci dengan benar, dan tidak mungkin untuk melepaskan kekuatan garis keturunan hingga batasnya. Semua kekuatan garis keturunan dalam anggota klan Xiao telah benar-benar menghilang. Oleh karena itu, tidak mungkin menggunakan teknik lembut untuk mengaktifkannya seperti klan lainnya. Kami hanya bisa menggunakan metode yang paling sombong. Xiao Xuan dengan tegas berteriak ketika dia melihat kelopak mata Xiao Yan berangsur-angsur turun. Xiao Yan bergidik saat mendengar tangisan keras Xiao Xuan. Dia buru-buru memusatkan pikirannya dan dengan pahit menahan rasa sakit yang hebat dan kondisinya yang sangat lemah. Sun Er, yang berada di samping genangan darah, tanpa sadar mengepalkan tangannya saat melihat kepahitan Xiao Yan. Hatinya terasa sedikit sakit. Kita hanya bisa menggunakan metode yang luar biasa karena keadaan yang luar biasa. Xiao Xuan menghela nafas. Setelah itu, dia duduk di samping kolam darah. Waktu yang dibutuhkan untuk mengganti darah cukup lama. Dengan kata lain, rasa sakit yang harus ditanggung Xiao Yan akan bertahan lama. Waktu dengan cepat mengalir di aula besar yang tenang dan 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Xiao Yan telah berendam di genangan darah ini selama 10 hari ini. Setelah pembersihan darahnya, Xiao Yan saat ini telah berubah menjadi kerangka yang sangat kurus dan rapuh. Ekspresinya sangat pucat sehingga menakutkan. Jika napas lemah tidak masih ada di lubang hidungnya, tidak ada yang akan memperlakukannya seperti dia masih hidup.
Sun Er mengamati perubahan Xiaoyan selama 10 hari ini dari samping kolam darah. Hatinya terasa seperti dipotong oleh pisau. Hati siapapun akan merasa tidak enak setelah menyaksikan orang yang dicintai berubah menjadi kerangka selangkah demi selangkah dengan matanya sendiri. Xiao Xuan lebih tenang saat melihat perubahan Xiaoyan, tapi hatinya masih sedikit khawatir. Mengubah darah memiliki beberapa risiko yang melekat karena orang yang mengubah darah adalah yang terlemah. Jika kekuatan mental seseorang tidak kuat, seseorang akan turun ke kondisi berbahaya. Jika nafas terakhir itu ditelan, orang itu akan benar-benar berubah dari nafas terakhirnya menjadi orang mati. Ledakan. Sementara mereka berdua menunggu dengan emosi yang rumit, genangan darah yang tenang tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara setelah 20 hari. Banyak gelembung berdarah muncul di kolam darah dan pecah. Pada saat yang sama, pusaran berwarna darah terbentuk. Xiaoyan, yang sangat kurus sehingga dia hampir tidak berbeda dari kerangka, berada di tengah pusaran ini. Perubahan darah telah berhasil, setelah darah yang memiliki kekuatan garis keturunan mengalir ke tubuh Xiaoyan, Xiaoyan akan mendapatkan kekuatan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Xiao Xuan tampaknya telah dibebaskan dari beban besar. Dia menghela nafas lega setelah menyaksikan perubahannya. Kedua tangannya membentuk segel, dan cahaya berwarna darah melesat ke kolam darah. Desis-mendesis. Kolam darah tampak mulai mendidih ketika cahaya darah ini melesat ke dalamnya. Gelembung darah terus naik. Pada saat yang sama, jejak cairan berdarah misterius dipisahkan. Akhirnya, mereka memanjat tubuh Xiaoyan, mengikuti pori-porinya dan terus mengalir masuk. Setelah mengalirnya darah yang dipenuhi dengan energi misterius, kulit Xiaoyan yang sangat pucat berangsur-angsur menunjukkan kemerahan yang halus. Kulit keringnya perlahan mulai pulih. Saat situasi berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik, Sun Er menghela nafas lega. Dia dengan lembut bertanya, "Penatua Xiao Xuan, apakah masih ada energi yang Anda segel saat itu di kolam darah? Jika energi ini benar-benar diserap oleh Xiaoyan GG, kekuatannya akan tiba-tiba melonjak, kan?" "Iya," Xiao Xuan mengangguk. Dia melirik Sun Er dan tersenyum ketika dia berkata, "Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Peningkatan kekuatan yang bergantung pada kekuatan eksternal ini mungkin menimbulkan hambatan besar saat maju ke kelas Douseng jika mereka tidak dikendalikan dengan benar. Namun, Xiaoyan seharusnya sudah menyadari hal ini. Oleh karena itu, dia akan memilih metode yang paling rasional, percayalah padanya." Sun Er diam-diam mengangguk. Hatinya memang sedikit khawatir. Energi yang ditinggalkan Xiao Xuan akan sangat besar. Energinya akan cukup untuk memungkinkan Xiaoyan melambung ke puncak kelas Douzun dalam sekejap, tetapi jika ini terjadi, kemungkinan Xiaoyan maju ke kelas Douseng di masa depan akan menjadi kecil. Itu tidak layak dalam jangka panjang. Namun, kekhawatiran ini tidak berlebihan. Mengingat pemahamannya tentang Xiaoyan, dia biasanya rasional. Dia cukup berhati-hati tentang energi eksternal semacam ini. Itu mungkin untuk mengatakan bahwa dia siap untuk masalah ini dari cara dia jarang membiarkan dirinya mengkonsumsi pil obat yang dapat meningkatkan kekuatannya meskipun menjadi seorang alkemis. Selanjutnya, kita tunggu saja sampai pergantian darah selesai. Kemungkinan ini akan memakan waktu lama. Xiao Xuan dengan lembut berbicara. Dia perlahan menutup matanya. Sun Er di sampingnya juga mengangguk. Dia sekali lagi menatap kolam darah. Setelah gagal melihat perubahan yang tidak biasa, dia akhirnya santai dan memasuki kondisi latihannya. Aula kuno benar-benar sunyi. Hanya suara darah yang menggelegak yang terus bergema. Satu mulut dengan cepat berlalu di tengah kesunyian ini. Mendesis. Gelembung darah terus bergejolak di dalam kolam. Kulit Xiaoyan telah pulih dari penampilan masa lalunya dan tampak seperti dipenuhi dengan kehidupan. Orang masih bisa melihat untaian darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari sekelilingnya saat mereka mengalir ke tubuhnya. Setelah penuangan energi ini, aura Xiaoyan berangsur-angsur melonjak. Bang! Keheningan ini berlanjut untuk periode yang tidak diketahui. Pada saat tertentu, gelembung darah yang bergolak di dalam kolam tiba-tiba berhenti saat ledakan terdengar, menyebabkan kabut darah menyebar ke segala arah. Sekelompok cahaya ungu emas anehnya menyebar dari tubuh Xiaoyan dan memblokir jejak darah. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Sun Er dan Xiao Xuan di samping kolam darah membuka mata mereka. Mereka tercengang ketika mereka melihat apa yang terjadi. Apa ini? Sun Er terkejut saat dia menatap cahaya ungu emas. Dia samar-samar bisa merasakan aura yang sangat mulia dan misterius terpancar dari Xiaoyan.
Dia belum pernah merasakan aura seperti ini sebelumnya. Xiao Xuan juga mengerutkan kening saat dia mempelajari cahaya ungu emas ini. Matanya mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Itu lama kemudian sebelum dia menepuk tangannya. Sebuah suara yang dipenuhi dengan kejutan dipancarkan dari mulutnya. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix. Mengapa benda legendaris ini muncul di tubuh Xiao Yan? Bab 1362, Penggabungan Darah, Kekuatan Garis Keturunan Naga Phoenix. Sun Er juga terkejut saat mendengar suara Xiao Xuan yang tercengang. Dia bertanya dengan agak ragu, benda apa ini? Naga Phoenix jarang muncul dalam sejarah benua Doki. Oleh karena itu, meskipun Sun Er adalah anggota klan Gu, dia masih sangat asing dengan istilah ini. Xiao Xuan juga mengungkapkan ekspresi terkejut di matanya saat dia mempelajari Xiao Yan di kolam darah. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa masih ada hal seperti itu yang tersembunyi di dalam tubuh Xiao Yan. Harus diketahui bahwa keberadaan legendaris seperti Naga Phoenix adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dilihatnya secara pribadi. Naga Phoenix adalah makhluk misterius yang memiliki garis keturunan Naga Void kuno dan Phoenix Surgawi kuno. Ini adalah makhluk tertinggi sejati dari dunia binatang ajaib. Namun, mereka hanya muncul beberapa kali. Bahkan saya belum pernah secara pribadi melihat keberadaan seperti itu. Xiao Xuan perlahan menjelaskan. Makhluk misterius yang memiliki garis keturunan Naga Void kuno dan Phoenix Surgawi kuno. Sun Er merajut alisnya. Dia sadar bahwa tubuh sebenarnya Ziyan adalah Naga Void kuno, tapi dia belum pernah mendengar kapan Xiao Yan berkomunikasi dengan Phoenix Surgawi kuno, binatang ajaib kuno yang telah menghilang sejak lama. Saya juga tidak tahu dari mana kekuatan garis keturunan Naga Phoenix ini berasal. Xiao Xuan berbicara tanpa daya. Dari kelihatannya situasinya, tampaknya penghapusan darah sebelumnya tidak menghilangkan kekuatan garis keturunan Naga Phoenix ini. Karena lebih banyak kekuatan garis keturunan klan Xiao melonjak ke tubuh Xiao Yan, garis keturunan Naga Phoenix tidak dapat menahan tekanan yang tanpa sadar meletus. Apakah ini akan berdampak pada Xiao Yan GG? Sun Er mengerutkan kening dan bertanya. Jika kita tidak bisa menghilangkan perlawanan dari kekuatan garis keturunan Naga Phoenix, kekuatan garis keturunan klan Xiao tidak akan menyatu dalam tubuh Xiao Yan. Jika dengan paksa menerobos masuk, itu akan menyebabkan Xiao Yan terluka parah. Xiao Xuan mengerutkan kening. Dia merasakan sakit kepala terbentuk. Garis keturunan Naga Phoenix ini juga sangat kuat. Itu sebanding dengan garis keturunan Dou Di asli. Meskipun kekuatan garis keturunan semacam ini tidak terlalu kuat di dalam tubuh Xiao Yan, itu tidak bisa diremehkan. Apa yang harus kita lakukan? Sun Er bertanya dengan suara yang agak khawatir. Xiao Xuan merenung sejenak. Matanya beralih ke Sun Er saat dia bertanya, gadis kecil, apakah kamu bersedia membantuku atau lebih tepatnya Xiao Yan? Penatua Xiao Xuan, tolong sebutkan bantuan apapun yang Anda butuhkan. Sun Er memutar matanya. Dia tidak ragu-ragu saat dia menjawabnya. Aku butuh kekuatan garis keturunan klan Gu. Xiao Xuan menatap Sun Er dengan saksama. Panas liar muncul di matanya saat dia menjelaskan, saya tahu bahwa kekuatan garis keturunan dari dua klan sulit untuk digabungkan. Ini adalah sesuatu yang saya alami secara pribadi saat itu, tetapi justru karena kegagalan itulah saya menyadari mengapa itu tidak berhasil. Kedua jenis kekuatan garis keturunan yang kuat mengalami kesulitan untuk berdamai satu sama lain. Namun, hal-hal yang berbeda. Kekuatan garis keturunan Naga Phoenix ini tidak kalah dengan garis keturunan Dou Di. Dengan menggunakannya sebagai item mediasi, itu mungkin bisa menggabungkan kekuatan garis keturunan Gu dan Xiao. Selain itu, bahkan akan dapat menyelesaikan beberapa masalah yang dibuat oleh garis keturunan Naga Phoenix. Menggabungkan kekuatan garis keturunan. Bahkan dengan ketenangan Sun Er, wajahnya tanpa sadar berubah ketika dia mendengar kata-kata Xiao Xuan. Sesuatu seperti kekuatan garis keturunan dipandang sebagai rahasia tertinggi di setiap klan. Mereka pasti tidak akan mengizinkan orang luar untuk mendapatkannya, dan dengan mereka berdua adalah garis keturunan Dou Di, mereka pada dasarnya dalam keadaan menentang. Tidak mungkin untuk menggabungkan mereka. Jika seseorang mencoba menggabungkannya dengan paksa, hasilnya akan sangat serius. Saya sadar bahwa pemikiran ini cukup gila. Saat itu, saya sudah mencoba-coba pemikiran seperti itu karena saya pikir garis keturunan Dou Di mungkin dapat memungkinkan keturunan Dou Di memiliki bakat luar biasa, tetapi warisan garis keturunan ini pasti menyebabkan beberapa hal hilang. Atau hilang,
Justru karena kurangnya sesuatu inilah para ahli dalam klan kuno yang dapat mencapai kelas Do di akhirnya berkurang. Prosesnya juga menjadi lebih sulit. Xiao Xuan tampaknya menyadari pikiran di dalam hati Sun Er. Dia menggelengkan kepalanya dan menjelaskan rencananya. Saya telah bereksperimen dengannya saat itu, tetapi akhirnya gagal. Sejak saat itu, saya tidak pernah menyebutkan hal seperti itu. Namun, sekarang, mungkin ini adalah sebuah kesempatan. Sun Er menatap wajah tua Xiao Xuan sebelum sekali lagi menatap Xiao Yan di genangan darah. Mata Xiao Yan tetap tertutup. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menghela nafas pelan dan berkata, "Penatua Xiao Xuan, apakah kamu benar-benar percaya diri?" 80%. Xiao Xuan merenung sejenak sebelum menjawab. Sun Er sekali lagi ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia mengatupkan gigi peraknya dengan lembut sebelum dia mengangguk. Dia berkata, "Karena ini masalahnya, saya akan melakukan apa yang dikatakan Penatua Xiao Xuan. Saya akan mewakili Xiao Yan dan seluruh klan Xiao untuk berterima kasih terlebih dahulu." Xiao Xuan menangkupkan tangannya ke Sun Er dengan ekspresi serius saat dia mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam. Sun Er hanya bisa tersenyum ketika dia menyaksikan kesopanan Xiao Xuan yang luar biasa. Jika bukan karena Xiao Yan, dia pasti tidak akan menyetujui permintaan gila Xiao Xuan. Dia mengerti dalam hatinya bahwa Xiao Yan memiliki banyak musuh dari faksi yang kuat. Jika dia ingin menang atas mereka semua, dia harus memiliki kekuatan yang kuat. Jika apa yang disebut penggabungan garis keturunan berhasil, itu pasti akan membantu Xiao Yan di jalannya. Sun Er menghirup udara lembut. Tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel misterius sebelum kukunya dengan lembut memotong pergelangan tangannya yang seperti batu giok. Jejak darah muncul. Tetesan darah segar perlahan menetes dari telapak tangannya sebelum jatuh ke genangan darah. Saat tetesan darah segar ini jatuh ke kolam darah, fluktuasi kolam perlahan terhenti. Area berongga setinggi 5 kaki dengan cepat terbentuk. Darah yang jatuh dari tangan Sun Er berkumpul di area kosong itu. Pada saat ini, darah tidak menyebar. Sebaliknya, itu terus berkumpul sebelum berubah menjadi bola darah seukuran kepalan tangan yang melayang di kolam darah. Penatua Xiao Xuan, ini adalah darah paling banyak dari garis keturunan yang bisa saya keluarkan. Jika saya terus mengambil lebih banyak, itu akan mempengaruhi nilai garis keturunan saya. Jika klan merasakan masalah ini, mereka pasti akan menghubungkannya dengan Xiao Yan GG. Pada saat itu, situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Setelah setetes darah mengalir di pergelangan tangannya, Sun Er dengan cepat mengusap tangannya di atasnya. Darah segera berhenti. Baru saat itulah dia mengangkat wajahnya yang agak pucat saat dia dengan lembut memberitahu Xiao Xuan. "Sudah cukup, terima kasih." Xiao Xuan sekali lagi menangkupkan tangannya ke Sun Er. Dia pernah menjadi kepala klan-klan Xiao. Secara alami, dia mengerti risiko besar seperti apa yang diambil Sun Er dengan bersedia memberikan kekuatan garis keturunan klan Gu kepada Xiao Yan. Kekuatan garis keturunan ini mungkin tampak seperti hanya sedikit, tetapi Sun Er perlu berlatih selama 2 tahun untuk mengisinya kembali. Bantuan ini memang murah hati. Sun Er sedikit menggelengkan kepalanya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan di genangan darah. Matanya masih terpejam rapat. Senyum lembut dan cantik muncul di sudut mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. "Kamu harus istirahat yang baik dulu. Serahkan sisanya padaku. Tenang, aku pasti akan memberimu Xiao Yan GG, yang bahkan lebih sempurna." Xiao Xuan membelai janggutnya yang seputih salju dan tertawa. Setelah itu, matanya mendarat di kolam darah. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Tangisan rendah keluar dari mulutnya pada saat yang sama, aglomerate. Setelah tangisan rendah Xiao Xuan terdengar, genangan darah dengan cepat mulai berputar. Suara siulan mulai bersenandung, tetapi tidak ada setetes pun air kolam yang tumpah. Xiao Yan berdiri di tengah pusaran ini. Tubuhnya seperti patung batu yang tidak bergerak. Dengan peningkatan intensitas kolam darah yang berputar, cahaya ungu emas menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Tampaknya telah ditekan karena secara bertahap menjadi jauh lebih redup. Sementara cahaya ungu emas menjadi redup, bola darah berukuran setengah kepalan tangan tiba-tiba keluar dari darah yang berputar cepat. Itu menembus cahaya ungu emas dengan kecepatan seperti kilat dan menghantam dada Xiao Yan. Saat itu terjadi, bola darah dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan dengan kecepatan tinggi. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba mulai bergetar setelah bola darah itu masuk ke dalamnya.
Banyak simbol darah kecil mulai keluar dari kulitnya. Dalam sekejap mata, mereka mewarnainya merah dengan darah. Wajah Sun Er langsung memucat saat melihat tubuh Xiao Yan. Namun, Xiao Xuan hanya menghirup udara dalam-dalam. Segel tangannya sekali lagi berubah saat genangan darah yang berputar cepat membentuk banyak air mancur yang terus-menerus melesat ke arah tubuh Xiao Yan. Setiap kali air mancur darah melakukan kontak, anehnya akan memasuki tubuh Xiao Yan. Dengan meningkatnya jumlah darah kekerasan mengalir ke Xiao Yan, dua kekuatan garis keturunan yang berbeda mulai mengikis satu sama lain di tubuh Xiao Yan seperti pertempuran habis-habisan. Sepertinya mereka tidak akan menyerah kecuali mereka menghancurkan pihak lain. Mengaum. Sementara dua kekuatan garis keturunan Dou saling mengikis, kekuatan garis keturunan naga Phoenix yang tersembunyi di bagian tertentu dari tubuh Xiao Yan melonjak setelah didesak oleh Xiao Xuan. Raungan naga yang menggetarkan jiwa dan tangisan burung Phoenix terdengar samar-samar. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix dibebankan ke dalam dua garis keturunan Dou yang mengikis sebagai pihak ketiga. Tiga jenis kekuatan garis keturunan bergabung bersama. Ini, bersama dengan kontrol sempurna Xiao Xuan, menyebabkan dua jenis kekuatan melemah. Tiga jenis kekuatan garis keturunan membentuk kelompok darah tiga warna di bawah kendali Xiao Xuan. Klaster misterius ini terus berputar dan tiga jenis garis keturunan mulai menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Kemajuannya sangat lambat. Itu berlangsung selama sebulan penuh. Setelah sebulan berlalu, rotasi tiba-tiba terhenti. Ungu merah misterius perlahan mengalir keluar dari bola. Jenis garis keturunan ini adalah kekuatan garis keturunan yang benar-benar baru. Itu adalah jenis garis keturunan yang menggabungkan dua garis keturunan Dou dan garis keturunan naga Phoenix. Bab 1363, 1,5 tahun darah ungu merah perlahan mengalir keluar dari bola dan berkumpul bersama. Sesaat kemudian, kristal ungu merah seukuran ibu jari diam-diam muncul. Setelah itu, dengan cepat bergerak sebelum berubah menjadi cahaya ungu merah yang dengan kejam menembak ke dalam hati Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat kristal ungu merah itu menembus jantungnya. Untungnya, kristal itu akhirnya menyatu dengan hatinya secara misterius. Setelah menyatu dengan hatinya, benang cahaya ungu merah dipancarkan, menyebabkan jantungnya berdetak dengan kekuatan yang lebih besar. Bang! Kolam darah di dunia luar tiba-tiba meledak saat kristal ungu merah melesat ke jantung Xiao Yan. Kabut darah tersebar ke segala arah, menyebar di sebagian besar aula. Sun Er duduk di samping kolam darah. Kabut darah yang melayang secara otomatis menghilang ketika jaraknya 5 kaki darinya, tetapi matanya tidak bergerak karena ini. Mereka terus menatap Xiao Yan di kolam, yang matanya masih tertutup rapat. Tangannya terkepal erat karena kecemasannya. Hah? Xiao Xuan di samping menghela nafas panjang. Kegembiraan liar muncul di matanya saat kedua tangannya saling bergesekan. Dia bergumam dalam kegembiraan, sukses, itu benar-benar berhasil. Penatua Xiao Xuan. Hati Sun Er yang tegang akhirnya rileks ketika dia melihat kegembiraan Xiao Xuan. Dia buru-buru memanggil. Xiao Xuan dengan cepat memulihkan ketenangannya setelah mendengar tangisan Sun Er. Dia tersenyum saat dia dan berbicara seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban besar. Berhasil, 3 jenis garis keturunan telah berhasil digabungkan. Wajah Sun Er, yang telah tegang selama sebulan, akhirnya mengungkapkan senyum mempesona ketika dia mendengar Xiao Xuan mengkonfirmasi apa yang dia katakan. Batu besar yang telah mendorong hatinya benar-benar menghilang. Terlalu banyak perubahan tak terduga yang terjadi selama 1 bulan ini. Bahkan dengan tekadnya, dia masih merasakan jiwanya bergerak dengan setiap perubahan. Kesalahan kecil apapun selama perubahan ini tidak akan dapat diterima. Xiao Xuan menyeka keringat dingin di dahinya. Sun Er khawatir, tapi dia juga tidak tenang. Xiao Yan adalah satu-satunya harapan untuk merevitalisasi klan Xiao. Xiao Xuan menghargai bibit ini lebih dari siapapun. Jika ada kecelakaan menimpa Xiao Yan, dia akan menjadi pendosa sejati dari klan Xiao. Garis keturunan telah berhasil digabungkan, namun, hanya ada sedikit garis keturunan klan Gu dan garis keturunan Naga Phoenix. Ini, kekuatan garis keturunan baru ini tidak akan bisa menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, satu-satunya tempat yang memungkinkan untuk menempelkan garis keturunan ini adalah jauh di dalam hatinya di mana ia dapat secara bertahap mengolahnya. Begitu ada cukup banyak kekuatan garis keturunan yang baru terbentuk ini, ketika mengalir melalui garis keturunan Xiao Yan, itu akhirnya akan sepenuhnya matang. Pada saat itu, apakah Xiao Yan dapat menembus kelas Dou Sheng dan maju ke kelas Di,
yang belum pernah dicapai siapapun dalam 1000 tahun, akan tergantung pada nasib Xiao Yan. Xiao Xuan memandang Xiao Yan di genangan darah dan perlahan berbicara. Sun Er mengangguk. Meskipun jumlah garis keturunan yang baru terbentuk ini kecil, itu bisa dianggap sebagai benih. Sekarang benih ini telah ditanam, yang perlu mereka lakukan adalah menunggu benih ini tumbuh menjadi pohon yang benar-benar menjulang. Pada saat itu, benua Douqi akan gemetar karena dia. Selanjutnya, mari kita tunggu dia untuk sepenuhnya mewarisi energi yang saya tinggalkan. Ini akan memakan waktu cukup lama. Anda harus diam-diam berlatih di sini selama periode waktu ini. Energi di sini adalah yang terpadat di makam surgawi dan akan memungkinkan Anda mendapatkan banyak. Petik 2. Xiao Xuan melirik kolam darah di mana gelombang demi gelombang energi padat seperti hadir jauh di dalam kolam darah. Itu terus mengalir ke tubuh Xiao Yan. Xiao Xuan jelas mengerti bahwa Xiao Yan saat ini mulai menyerap energi yang dia tinggalkan. Iya, Sun Er dengan lembut mengangguk. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan di genangan darah sejenak. Hanya setelah melihat bahwa tidak ada yang salah dia santai. Dia perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi latihannya. Xiao Xuan tersenyum setelah melihat Sun Er memasuki kondisi latihannya. Dia menatap Xiao Yan di genangan darah dan dengan lembut bergumam, anak kecil ini memang memiliki pesona yang hebat. Menjadi mantan kepala klan-klan Xiao, Xiao Xuan secara alami memahami bahwa anggota klan kuno yang memiliki garis keturunan surgawi secara bertahap akan mendekati keadaan pikiran yang sempurna seiring bertambahnya usia. Di bawah kesempurnaan seperti itu, mereka jarang memiliki perasaan khusus untuk lawan jenis. Oleh karena itu, hatinya penuh dengan ketidakpercayaan bahwa Sun Er akan melakukan begitu banyak untuk Xiao Yan. Namun, dia tidak menyadari bahwa awal dari perasaan di antara keduanya sudah mulai muncul ketika mereka masih sangat muda. Setelah benar-benar menyelesaikan masalah garis keturunan di tubuh Xiao Yan, Xiao Xuan tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena semua hal lain yang perlu dilakukan adalah tanggung jawab Xiao Yan. Jika dia terus membantu, dia benar-benar akan menghalangi Xiao Yan dalam upaya membantu. Itu tidak akan menguntungkan Xiao Yan. Itu seperti yang disebutkan Xiao Xuan. Xiao Yan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyerap energi yang ditinggalkannya. Selama waktu ini, Sun Er, yang menjadi sedikit lemah setelah kehilangan cukup banyak darah esensi, dengan cepat memasuki kondisi latihannya. Oleh karena itu, seluruh aula besar menjadi sunyi senyap. Untungnya, Xiao Xuan sudah terbiasa dengan suasana seperti itu setelah bertahun-tahun. Dia tidak merasa kesepian. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di tengah suasana yang tenang ini. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu di aula kuno ini. Sun Er telah menghabiskan sebagian besar dari pelatihan 1 tahun ini. Energi di sini adalah yang terkaya di makam surgawi. Oleh karena itu, dia telah memperoleh banyak hal selama 1 tahun ini. Dia tidak hanya memulihkan lebih dari setengah kekuatan garis keturunan yang telah dia habiskan, bahkan auranya menjadi sedikit lebih kuat. Tentu saja, pada level ini, peningkatan kekuatannya sudah menjadi sangat lambat. Paling tidak, kecepatan lambat ini masih jauh lebih cepat di dalam makam ini. Ketika Sun Er sesekali terbangun dari latihannya, dia akan mempelajari Xiao Yan, yang seperti patung di kolam darah. Xiao Yan tidak menunjukkan sedikit pun tanda membuka matanya selama 1 tahun ini. Energi yang sangat kaya juga tampak tak ada habisnya karena terus mengalir ke tubuhnya. Meskipun penuangan energi itu sangat menakutkan, Sun Er tidak merasa tercengang karena dia tahu bahwa hanya ketika kelompok energi terakhir dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan, itu akan benar-benar meletus. Selama 1 tahun ini, Xiao Xuan menjaga kolam darah tanpa pergi. Dia melihat genangan darah secara bertahap menjadi lebih jelas saat Xiao Yan menyerapnya. Senyum di wajahnya juga menjadi lebih kaya. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya kekayaan yang bisa dia berikan kepada Xiao Yan. Waktu dengan cepat mengalir sementara Sun Er membentuk siklus antara terjaga dan berlatih. Untungnya, adalah mungkin untuk mengetahui dari kolam clearing bahwa energi agung yang terkandung di dalamnya telah berkurang saat Xiao Yan menyerap sedikit demi sedikit. Kolam darah menjadi lebih jelas. Sekitar 1,5 tahun setelah Xiao Yan memasuki kolam darah, benang terakhir dari warna darah benar-benar menghilang. Pada saat ini, kolam sekali lagi memulihkan penampilannya yang jernih dan tenang dari saat Xiao Yan pertama kali tiba. Saat jejak energi terakhir mengalir ke tubuh Xiao Yan, Xiao Xuan dan Sun Er tampaknya merasakan sesuatu.
Mereka membuka mata mereka pada waktu yang hampir bersamaan, dan mereka menatap Xiao Yan, yang masih memejamkan matanya. Xiao Yan tidak menunjukkan perubahan apapun saat mereka berdua menatapnya. Bahkan napasnya tetap tenang seperti biasanya. Namun, Xiao Xuan dan Sun Er secara alami dapat merasakan energi menakutkan di dalam tubuh Xiao Yan. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus. Bang! Keheningan ini berlanjut selama sekitar setengah jam. Kolam itu, yang begitu tenang sehingga tidak ada riak sekecil apapun, tiba-tiba meledak seperti guntur. Pilar air yang sangat besar melesat keluar dan tersebar ke udara. Badai yang sangat deras datang dengan deras. Xiao Xuan dan Sun Er mengabaikan badai yang datang. Mata mereka tidak berkedip saat mereka mengunci Xiao Yan. Auranya sudah mulai melambung. Wajah Xiao Xuan berkedut saat dia membuka mulutnya untuk memberi tahu Sun Er. Bang! Kata-kata Xiao Xuan baru saja terdengar ketika aura besar dan kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan. Aura ini mulai melonjak dengan cepat dengan kecepatan yang menakutkan. Puncak bintang ke-6, bintang ke-7, puncak bintang ke-7, bintang ke-8. Xiao Xuan dan Sun Er merasakan aura melonjak Xiao Yan, yang tampaknya tak terbendung. Ekspresi mereka menjadi semakin serius. Itu sudah di bintang ke-9. Dalam waktu kurang dari 10 menit, aura Xiao Yan telah meningkat dari bintang ke-6 menjadi bintang ke-9. Apalagi, peningkatan semacam ini masih menunjukkan tanda-tanda akan berlanjut. Ini cepat mendekati puncak bintang ke-9. 2 menit lagi berlalu. Wajah Sun Er sekali lagi mengungkapkan kekhawatiran. Jika aura Xiao Yan berhenti di sini, peluangnya untuk maju ke kelas Do Sheng akan menjadi tipis. Xiao Xuan tampak cukup tenang, tetapi alisnya yang rajut menunjukkan kegelisahan di hatinya. Aura Xiao Yan akhirnya melonjak ke puncak bintang ke-9 di depan mata cemas Xiao Xuan dan Sun Er. Xiao Yan GG, jika ini terus berlanjut, kamu akan benar-benar berhenti di level ini. Sun Er mengungkapkan ekspresi cemas saat dia mengepalkan tangannya dengan erat. Wajah Xiao Xuan serius. Jika Xiao Yan tidak dapat menahan godaan dari peningkatan kekuatan yang besar ini, pencapaiannya akan berhenti pada titik ini. Kehilangan diri sendiri karena beberapa kekuatan yang diperoleh dengan mudah akan berarti bahwa seseorang tidak akan pergi terlalu jauh di masa depan. Xiao Yan, kamu adalah harapan terakhir dari klan Xiao. Jangan kecewakan aku. Bab 1364, Puncak Bintang 8 Douzun. Mata Xiao Xuan dan Sun Er terfokus pada Xiao Yan saat mereka berdiri di luar genangan darah. Wajah mereka dipenuhi dengan keseriusan dan kegugupan. Xiao Yan, kamu tidak boleh kehilangan pikiran rasionalmu. Xiao Xuan dengan erat mengepalkan tangannya. Mulutnya terus menggumamkan kata-kata dengan lembut. Bang! Sementara Xiao Xuan terus bergumam, suara teredam aneh tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan. Keduanya menyaksikan wajah Xiao Yan menjadi warna ungu merah yang ekstrim, dan auranya yang melonjak mulai dengan cepat kembali. Hah! Xiao Xuan dan Sun Er menghela napas lega saat mereka merasakan aura Xiao Yan melemah dengan cepat. Untungnya, Xiao Yan tetap tenang dalam menghadapi godaan besar. Aura Xiao Yan dengan cepat berkurang. Dalam beberapa menit, itu telah melemah dari puncak bintang ke-9 menjadi sekitar bintang ke-6. Namun, ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bintang 6 Xiao Yan sebelumnya. Keduanya tingkat yang sama tetapi ada perbedaan yang signifikan. Orang ini telah menekannya dengan sangat kejam, namun, ini akan menimbulkan rebound. Xiao Xuan memukul bibirnya. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan untuk menekan auranya dari puncak bintang ke-9 kembali ke bintang ke-6. Pikiran ini baru saja terlintas di hati Xiao Xuan ketika aura Xiao Yan, yang telah ditekan ke bintang ke-6, mulai pulih. Namun, kecepatan rebound ini dikendalikan oleh Xiao Yan, jadi jauh lebih lambat. Puncak bintang ke-6, bintang ke-7, puncak bintang ke-7, bintang ke-8, bintang ke-9. Aura Xiao Yan perlahan naik, berhenti setelah memantul ke bintang ke-9. Namun, itu tidak naik ke puncak bintang ke-9 lagi. Namun, ekspresi Xiao Yan berubah saat auranya mencapai bintang ke-9. Itu ditekan dengan paksa olehnya lagi. Kali ini, aura tidak bisa lagi ditekan lebih jauh setelah mencapai puncak bintang ke-7. Energinya terlalu padat. Masih akan ada rebound, tapi ini harus menjadi yang terakhir. Xiao Xuan mengangguk saat dia merasakan aura naik turunnya Xiao Yan. Dari tampilan situasi saat ini, semua perubahan berada di bawah kendali Xiao Yan, yang membuat Xiao Xuan tidak terlalu khawatir.
Penampilan Xiao Yan benar-benar membuatnya puas. Sun Er di sampingnya juga tersenyum dan mengangguk. Energi yang diserap Xiao Yan terlalu padat, tapi kepadatan ini menyebabkan Douqi di dalam tubuhnya terlalu kurus. Itu perlu dikompresi untuk memungkinkan Douqi memulihkan kepadatannya yang biasa. Blub-blub, gelembung terus dipancarkan dari kolam yang jernih. Aura Xiao Yan akhirnya menunjukkan beberapa tanda bangkit kembali setelah berhenti sejenak. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ia dengan mudah menembus bintang ke-7 dan mencapai bintang ke-8. Akhirnya, ia berhenti total di puncak bintang ke-8. Puncak bintang ke-8. Xiao Xuan dan Sun Er menghela nafas lega setelah merasakan aura stabil Xiao Yan. Kekuatannya meningkat 2 bintang. Untungnya, level ini harus berada dalam kendali Xiao Yan. Xiao Yan telah menemukan keseimbangan yang paling cocok dalam hal peningkatan kekuatan yang besar. Setelah aura Xiao Yan benar-benar stabil, matanya, yang telah tertutup selama 1,5 tahun, akhirnya mulai berkedut. Sesaat kemudian, mereka akhirnya dibuka di depan Xiao Xuan dan Sun Er. Dua lampu ungu merah keluar dari kedua mata Xiao Yan seperti pilar ketika dibuka. Itu menyebabkan pilar batu yang menjulang tinggi di dalam aula besar berubah menjadi debu dengan keras. Cahaya yang keluar perlahan-lahan berkurang beberapa saat kemudian. Namun, mata hitam-hitam Xiao Yan yang semula telah memperoleh warna ungu merah tambahan, menyebabkan mereka tampak sangat tidak biasa. Hah! Seteguk udara panas mengikis mengikuti tenggorokan Xiao Yan saat perlahan diludahkan. Setelah merasakan Douqi yang seperti lautan, perasaan gembira tiba-tiba terbentuk. Segera, suara jernih yang samar-samar memiliki raungan naga dan teriakan Phoenix keluar dari mulutnya. Mengaum. Raungan itu seperti guntur saat menggelinding melalui aula. Itu mengguncang ruangan sampai bergetar. Haha, betapa menyegarkan. Raungan bergema di aula ini sejenak sebelum menghilang secara bertahap. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Tangannya membanting permukaan air, dan tubuhnya bergegas keluar dalam sekejap. Dia dengan lembut mendarat di samping kolam darah. Aura yang sangat kuat dan menakutkan yang tidak dapat ditingkatkan lebih jauh menyapu ke segala arah seperti badai. Selamat, Xiao Yan GG. Sun Er tersenyum manis dan mengucapkan selamat kepadanya ketika dia melihat dia keluar dengan mulus dari retretnya. Xiao Yan menyeringai dan meregangkan pinggangnya yang malas. Tangannya secara acak meraih di depannya dan ruang itu sendiri tampak penyok. Setelah merasakan perasaan dipenuhi dengan energi yang agung, Xiao Yan yakin bahwa jika dia melawan Gu Yao lagi, dia akan mampu mengalahkan Gu Yao dalam waktu 20 kali pertukaran tanpa keterampilan Dou. Dou Zun bintang 8 puncak, dalam hal level, dia saat ini benar-benar mengejar Gu Yao, Gu Hua, dan yang lainnya yang dianggap sebagai jenius muda dari klan Gu. Terima kasih leluhur. Xiao Yan menoleh ke Xiao Xuan di sampingnya, yang tampak tua. Dengan lambaian lengan bajunya, dia tanpa ragu berlutut ke arah leluhurnya dan mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam. Lupakan senioritas Xiao Xuan. Xiao Xuan telah mengubah dirinya menjadi keadaan ini untuk mempertahankan garis keturunan terakhir dari klan Xiao dan telah menunggu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia layak menerima kotou dari Xiao Yan. Xiao Xuan tersenyum senang. Matanya dipenuhi dengan kelembutan saat dia membantu Xiao Yan berdiri. Dia berkata, klan Xiao memiliki kesempatan untuk direvitalisasi sekarang. Penantianku di sini selama bertahun-tahun benar-benar berharga, namun, yang harus kau syukuri kali ini kemungkinan adalah pacar kecilmu. Jika bukan karena bantuannya, Anda tidak akan bisa menggabungkan 3 jenis garis keturunan. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia menoleh dan menatap Sun Er yang tersenyum, tapi dia perlahan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Xiao Yan secara alami mengerti maksudnya. Dia tidak ingin ada perbedaan yang jelas di antara mereka berdua. Kehangatan segera melonjak ke dalam hatinya. Apalagi yang bisa diharapkan seorang pria setelah mendapatkan wanita seperti itu. Xiao Yan, saat ini, benih garis keturunan baru telah ditanam jauh di dalam hatimu. Anda perlu melindunginya dengan benar. Jangan sampai ada musibah yang menimpanya. Ini akan memainkan peran penting dalam menentukan apakah Anda akan mencapai kelas Doudi. Ekspresi Xiao Xuan serius saat dia melanjutkan, jika Anda mencapai kelas Doudi, garis keturunan yang terbuang di tubuh anggota klan Xiao akan sekali lagi akan dihidupkan kembali, dan garis keturunannya akan lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah satu-satunya harapan untuk merevitalisasi klan Xiao. Xiao Yan diam-diam mengangguk.
Tangannya mengusap lembut dadanya. Itu hanya mungkin baginya untuk samar-samar merasakan detak jantungnya yang kuat dan kuat. Setiap kali berdenyut, sepertinya menyebabkan Doki di dalam tubuhnya sedikit bergetar. Selain itu, kamu harus berhati-hati dengan klan Hun. Saya telah melakukan kontak dengan mereka berkali-kali, dan klan ini cukup misterius dan aneh. Bahkan ketika klan Xiao berada di puncaknya, kami hanya bisa bertarung setara dengan mereka. Klan Xiao memiliki periode puncak di antara 8 klan kuno. Pada saat itu, klan Xiao adalah yang terkuat sedangkan klan Gu adalah yang kedua. Namun, klan Hun adalah yang paling tidak biasa. Berdasarkan dugaan saya, kekuatan klan Hun kemungkinan sedikit lebih kuat daripada klan Gu. Ekspresi Xiao Xuan serius. Saat itu, klan Xiao telah terlibat dalam pertempuran besar dengan klan Hun dan telah mengikat banyak pembantu. Namun, mereka akhirnya tidak dapat memperoleh banyak. Ini cukup untuk membuktikan betapa kuatnya klan Hun. Selain itu, klan Hun memiliki sejarah panjang, tetapi tampaknya garis keturunannya belum habis. Ini adalah sesuatu yang Xiao Xuan tidak pernah mengerti, tetapi dia akhirnya tidak dapat memperoleh jawaban yang benar. Ekspresi Xiao Yan dan Sun Er berubah ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Xuan. Sun Er jelas menyadari kekuatan klan Gu. Klan Gu telah bertarung dengan klan Hun selama tahun-tahun ini dan telah memenangkan sebagian besar waktu. Oleh karena itu, dia merasa sulit untuk menerimanya ketika dia mendengar Xiao Xuan menyebutkan bahwa klan Hun bisa lebih kuat dari klan Gu. Klan Gu memang klan paling stabil di antara 8 klan. Namun, klan Hun terlalu misterius, hampir tidak ada orang di dunia ini yang benar-benar memahami mereka. Xiao Xuan menghela nafas. Dia melambaikan tangannya ketika dia melihat Xiao Yan dan Sun Er mengerutkan kening. Dia berkata, bagaimanapun, sebelum kamu mencapai kelas Doseng, kamu harus berhati-hati. Anda memiliki Tusi Ancient Gods Jade di tangan Anda. Anggota klan Hun pasti akan datang dan mencarimu. Xiao Yan mengangguk. Dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa terlepas dari apakah itu karena dendam antara dua klan atau masalah pribadi lainnya, orang-orang dari klan Hun pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah, tetapi tidak mungkin untuk mundur karena alasan apapun. Dia pasti tidak akan menyerah sebelum dia benar-benar mencapai langkah terakhir itu, bahkan jika lawannya adalah klan Hun yang paling misterius di antara 8 klan kuno. Sudah 2 tahun sejak kamu memasuki makam surgawi. Masih ada sekitar 1 tahun lagi sebelum Anda akan dikirim. Kamu harus berlatih lebih banyak selama 1 tahun ini dan membiasakan diri dengan kekuatanmu yang melonjak. Xiao Xuan menepuk bahu Xiao Yan. Dia segera mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan dengan berbagai gambar api muncul di tangannya. Ini adalah versi lengkap dari perubahan 3 misterius Skyfire. Itu juga memiliki langkah terakhir. Jika Anda berhasil mempelajarinya, Anda akan berhasil membuat tato klan. Jika kekuatan garis keturunan digunakan dalam persatuan dengannya, itu akan melepaskan kekuatan tato klan hingga batasnya. Mata Xiao Yan langsung mendarat di gulungan itu ketika dia mendengar kata-kata Xiao Xuan. Sebuah panas melonjak di dalam matanya. Versi lengkap dari Skyfire Tree Mysterious Cheng akhirnya mendarat di tangannya. Bab 1365, mengaktifkan tato klan. Mata Xiao Yan sangat panas saat dia menerima gulungan penuh simbol api dari tangan Xiao Xuan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, leluhur, karena Skyfire Tree Mysterious Cheng diciptakan olehmu, kamu seharusnya juga memiliki api surgawi saat itu, kan? Xiao Xuan tersenyum dan mengangguk ketika dia mendengar pertanyaan ini. Dia menghela nafas, saat itu, aku juga memiliki 3 jenis api surgawi. Namun, saya meledakkan 3 jenis api surgawi setelah pertempuran terakhir itu. Kelopak mata Xiao Yan tanpa sadar berkedut saat mendengar ini. Hatinya mengandung kejutan yang tidak bisa dia sembunyikan. Xiao Xuan benar-benar dipaksa sampai meledakkan 3 jenis api surgawi. Orang bisa membayangkan betapa berbahayanya situasi itu, namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa agak tidak yakin adalah bagaimana Xiao Xuan bisa mengendalikan 3 jenis api surgawi mengingat bahwa tidak mungkin dia berlatih metode Qi seperti mantra api. Haha, metode Qi yang Anda latih memang sangat ampuh. Meskipun ini bukan metode Qi kelas tertinggi yang pernah saya lihat, potensi pertumbuhannya cukup menakutkan. Mengandalkan menelan api surgawi untuk mendapatkan kekuatan tidak diragukan lagi berjalan di ujung pisau. Metode Qi semacam ini berbahaya dan sombong. Xiao Xuan tersenyum dan berbicara setelah memahami apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya.
Ketika saya mengendalikan 3 jenis api surgawi saat itu, saya menggunakan kekuatan saya untuk mengendalikannya dengan paksa. Saya tidak menelan dan memurnikannya. Seseorang yang telah mencapai tahap itu dapat dengan paksa menekan bahkan api surgawi. Xiao Yan mengangguk. Tidak heran, Xiao Xuan telah menggunakan metode yang paling sombong untuk mengendalikan 3 jenis api surgawi. Mengingat kekuatannya saat itu, adalah mungkin untuk menekan 3 jenis api surgawi. Metode Qi yang Anda latih paling cocok untuk perubahan misterius 3 langit. Setelah menelan dan memperbaikinya, Anda sudah dapat menggunakan api surgawi ini ke puncak. Tidak ada perlawanan sedikit pun. Ini adalah sesuatu yang bahkan aku saat itu tidak dapat melakukannya. Xiao Xuan tersenyum sambil melanjutkan. Karena kamu telah memperoleh versi lengkap dari perubahan 3 misterius Skyfire, kamu harus mempelajarinya dengan benar. Cobalah untuk berhasil melatih dan membuat tato klan sebelum meninggalkan makam surgawi. Xiao Yan mengangguk dan tidak banyak bicara. Dia berbalik dan mengobrol sebentar dengan Sun Er. Setelah itu, dia duduk dan meletakkan gulungan itu di alisnya. Dia menyerap sejumlah besar informasi di dalamnya ke dalam pikirannya. Penyerapan ini berlanjut sejenak. Xiao Yan perlahan membuka matanya dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Tiba-tiba, tangan Xiao Yan membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Perubahan 3 misterius Skyfire sepenuhnya diaktifkan dalam beberapa detik. Pada saat yang sama aura dalam tubuh Xiao Yan juga melonjak. Sebuah kekerasan panas membakar Doqi dengan cepat beredar di sekitar tubuh Xiao Yan. Gelombang demi gelombang panas perlahan merembes keluar dan memasuki pembuluh darahnya. Aliran darah di dalam nadinya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao Yan bisa merasakan energi misterius yang dengan cepat bergerak di dalam pembuluh darahnya. Tujuannya tampaknya adalah alisnya. Sementara energi misterius di dalam tubuh Xiao Yan berputar-putar, beberapa garis alami secara bertahap mulai muncul di alis Xiao Yan di dunia luar. Segera setelah yang pertama muncul, sepertinya ada barisan lain yang mengikuti di belakang. Ci. Sebuah suara kecil tiba-tiba dipancarkan dari tubuh Xiao Yan ketika baris ketiga muncul, dan garis-garis misterius yang baru saja muncul secara bertahap menghilang. Mata Xiao Yan terbuka saat garis-garis itu menghilang. Dia mengerutkan kening. Beberapa keraguan muncul di matanya. Jelas, dia tidak mengerti alasan kegagalannya. Tato klan-klan Xiao dibagi menjadi 9 goresan. Anda hanya membentuk 3 pukulan sebelumnya. Xiao Xuan di samping berbicara dengan cara yang acuh tak acuh. Langkah terakhir setelah melakukan Skyfire 3 Mysterious Cheng adalah menggambar tato klan. Meskipun tato klan selalu ada di tubuh Anda perlu mengaktifkannya. Menggambar tato klan akan membutuhkan jumlah Doqi yang sangat besar dan kontrol yang sangat baik. Saat ini Anda baru saja mengalami peningkatan kekuatan Anda secara tiba-tiba. Jelas, Anda belum mencapai tahap di mana Anda benar-benar dapat mengendalikannya sesuka hati. Kelelahan hanya dari 3 pukulan ini sudah menakutkan. Adakah yang berani mengaktifkan tato klan saat bertarung dengan yang lain? Xiao Yan tertawa getir. Selama kamu mengaktifkan tato klan, kamu tidak perlu lagi menghabiskan begitu banyak Doqi untuk membentuk sapuan. Yang perlu Anda lakukan adalah memikirkannya dan Anda akan dapat melepaskan tato klan, seperti kata pepatah, awal dari segalanya sulit. Aktivasi tato klan ini adalah langkah tersulit. Xiao Xuan menjelaskan sambil tersenyum sambil melambaikan tangannya. Baiklah, lanjutkan. Mampu imbang 3 pukulan pada percobaan pertama sudah cukup bagus. Tenangkan hati Anda dan kendalikan Doqi Anda dengan sempurna. Hanya dengan begitu Anda akan dapat menggambar 9 pukulan dengan sempurna. Xiao Yan hanya mengangguk saat mendengar desakan Xiao Xuan. Dia melemparkan sepasang mata tak berdaya ke Sun Er sementara dia menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dia mengembalikan ekspresi yang menyarankan dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu. Hah? Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia dengan cepat menenangkan emosinya dan menyesuaikan diri sedikit. Selanjutnya, dia sekali lagi mulai membentuk tato klan. Skyfire 3 perubahan misterius. Kesulitan membentuk tato klan telah melebihi harapan Xiao Yan. Dia awalnya berpikir bahwa hal ini akan mudah. Namun, itu tidak terduga merepotkan ini. Beberapa pukulan pendek ini memiliki persyaratan yang sangat keras dalam hal kontrol Doqi. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya mengerti betapa tragisnya klan Xiao dibandingkan dengan klan kuno seperti klan Gu, di mana tato klan diberikan oleh para tetua klan.
Untungnya, masih ada banyak waktu di makam surgawi. Meskipun kemajuannya agak lambat, pada akhirnya akan ada hari ketika dia sepenuhnya berhasil. Waktu dengan cepat mengalir sementara Xiao Yan dengan getir mencoba menggambar tato klan. Pelatihan semacam ini mungkin membuat frustrasi, tetapi tidak tampak membosankan. Kadang-kadang, Xiao Yan akan mengingat Gu Qingyang dan yang lainnya yang berada di luar makam. Namun, dia tidak menemukan sedikit waktu untuk bermalas-malasan di depan pengawasan ketat Xiao Xuan. Setengah tahun berlalu dalam sekejap di tengah pelatihan yang pahit dan membosankan ini. Sesosok kurus duduk di aula yang dipenuhi dengan suasana kuno. Matanya tertutup rapat saat aura tubuhnya tampak luas dan megah. Pada saat ini, banyak garis ungu merah yang aneh muncul karena pena yang tidak terlihat. Setelah diamati lebih dekat, pukulan ke-8 menunjukkan tanda-tanda muncul sebagai garis yang sempurna. Dari penampilannya, tato klan yang memancarkan energi misterius sebagian besar telah terbentuk. Xiao Xuan sedang menonton bentuk baris ke-8 dari tato klan di alis Xiao Yan. Dia perlahan mengangguk. Mampu membentuk 8 pukulan tato klan dalam waktu setengah tahun adalah kecepatan yang dapat dianggap di antara yang teratas bahkan di klan Xiao saat itu. Selain itu, Xiao Yan mulai menggambar tato klan tepat setelah kekuatannya melonjak. Kecepatannya menyebabkan kesulitan meningkat secara signifikan. Xiao Xuan baru saja mengangguk ketika dia melihat garis ungu merah perlahan mulai terbentuk di alis Xiao Yan. Xiao Xuan langsung tercengang saat melihat kalimat ini. Beberapa kejutan dengan cepat melintas di matanya. Anak kecil ini berpikir untuk menggunakan momentum untuk menggambar pukulan ke-9. Sementara Xiao Xuan merasa terkejut di dalam hatinya, garis misterius di alis Xiao Yan perlahan terbentuk dengan sangat stabil. Itu tidak berhenti di sepanjang jalan. Sepintas, itu dipenuhi dengan keindahan alam. Anak kecil ini benar-benar mengejutkan orang. Baris terakhir itu diselesaikan dengan kecepatan yang sangat lambat setelah Xiao Xuan berseru kaget. Ketika pukulan terakhir mendarat, tato klan ungu merah misterius langsung muncul di dahi Xiao Yan. Berdengung, darah yang mengalir di dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba bertambah cepat saat tato klan terbentuk. Suara aneh perlahan ditransmisikan melalui pembuluh darah dan tubuhnya. Kesuksesan. Kegembiraan melintas di mata Xiao Xuan ketika dia mendengar suara dengungan pembuluh darah. Hah! Mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat tato klan terbentuk. Cahaya ungu merah melonjak ke matanya. Dia secara bertahap terbiasa dengan cahaya beberapa saat kemudian. Setelah itu, tato klan di antara alisnya perlahan menghilang di bawah kulitnya hanya dengan pikiran. Akhirnya berhasil diaktifkan. Xiao Yan menghela nafas panjang. Meskipun tato klan di alisnya sudah menghilang, dia bisa merasakan cahaya energi misterius menggantung di bawah alisnya. Dengan memiliki tato klan ini, dia tidak perlu lagi mengaktifkan Skyfire Tree Mysterious Cheng di masa depan. Hanya dengan berpikir, tato klan ini akan menjadi teknik rahasia yang sempurna. Tubuh Xiao Yan gemetar saat dia berdiri. Dia mendengar suara jernih yang dipancarkan dari tulangnya, menyebabkan dia tersenyum. Pelatihan setengah tahun tidak hanya membuatnya berhasil membentuk tato klan, tetapi kendalinya atas Douqi di tubuhnya sekali lagi mencapai puncaknya. Dia saat ini benar-benar dapat dihitung sebagai Douzun di puncak bintang ke-8. Menghitung waktu, 3 tahun juga harus habis. Xiao Yan perlahan mengangkat matanya saat dia merasakan perbedaan besar antara dia saat ini dan orang yang telah memasuki makam surgawi 3 tahun lalu. Dia melihat keluar aula kuno. Mungkin, sudah waktunya untuk kembali. Bab 1366, pelatihan terakhir, masih ada sekitar 5 hari tersisa sebelum 3 tahun habis, perjalanan makam surgawi ini akan berakhir. Sun Er di sampingnya tersenyum dan berbicara saat dia mempelajari ekspresi kontemplasi di wajah Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah pelan saat mendengar ini. Dia tidak berharap 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Meskipun hanya setengah tahun telah berlalu di dunia luar, mereka telah berlatih keras selama 3 tahun. Meskipun pelatihannya pahit dan membosankan, untungnya efeknya tidak terduga bagus. Xiao Yan baru saja maju ke Douzun bintang 6 setelah memasuki makam surgawi saat itu. Namun, dia telah mencapai puncak bintang 8 Douzun. Menambahkan banyak teknik dan tato klan, dia akan mampu melawan bahkan bintang 9 elit Douzun. 3 tahun telah memungkinkan Xiao Yan mengalami transformasi drastis. Haha. Ini juga saatnya untuk pergi. Waktu benar-benar berlalu. Xiao Xuan di sampingnya juga tertawa.
Suaranya mengandung kesedihan yang samar. Makam surgawi mungkin memungkinkannya untuk hidup dalam bentuk lain, tetapi itu juga membuatnya kesepian tanpa akhir. Dia seperti penjahat yang terperangkap di dunia yang hampa dari keaktifan. Leluhur, apakah kamu masih akan terus ada dengan cara ini di masa depan? Xiao Yan terdiam sesaat sebelum bertanya. Xiao Xuan dengan lembut menghela nafas. Dia mengangguk dan menjawab, ini adalah harga untuk bertahan dalam bentuk lain. Kita tidak bisa meninggalkan makam surgawi. Begitu kita melangkah keluar dari sini, kita akan langsung menghilang. Oleh karena itu, kita hanya bisa bertahan hidup di dunia ini dengan cara ini dan menanggung kesepian. Mendengar kesedihan samar dalam kata-kata Xiao Xuan, hati Xiao Yan terasa sangat mengerikan. Xiao Yan dan Sun Er hanya tinggal di tempat ini selama 3 tahun, dan mereka merasa sulit untuk tinggal lebih lama. Namun Xiao Xuan telah terjebak di tempat ini selama ratusan atau bahkan ribuan kali lebih lama dari mereka. Apakah ada cara lain bagimu untuk dihidupkan kembali? Xiao Yan perlahan bertanya. Haha, aku sadar bahwa kamu adalah seorang alkemis, beberapa pil obat tingkat tinggi memang dapat menghidupkan kembali seseorang di ambang kematian. Namun, saya adalah jiwa yang mati bertahun-tahun yang lalu. Selain itu, jiwa ini tidak lengkap. Xiao Xuan tersenyum dan tampak cukup berpikiran terbuka. Dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, anak kecil, jika kamu merasa tidak enak di hatimu, kamu harus mencoba yang terbaik untuk menerobos ke kelas Dodi. Jika Anda dapat mencapai level itu, Anda mungkin memikirkan cara untuk membantu saya melarikan diri. Namun, tidak ada gunanya memikirkanmu saat ini. Alasan mengapa saya menahan kesepian dan tetap di sini bukan karena saya ingin dihidupkan kembali. Sebaliknya, saya berharap dapat mewariskan kekuatan garis keturunan klan Xiao. Saya tidak ingin kekuatan garis keturunan klan Xiao dikuburkan di makam surgawi yang gelap ini bersama saya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan menekan emosi yang bergejolak di hatinya. Dia sadar bahwa apa yang dikatakan Xiao Xuan itu benar. Bahkan jika Xiao Yan benar-benar memiliki metode untuk membebaskannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Leluhur harap yakinlah. Saya pasti akan kembali ke makam surgawi lagi. Namun, aku akan berhasil menembus kelas Doseng saat aku kembali lagi nanti. Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Meskipun akan sangat sulit untuk mencapai kelas Doseng, dia akan melakukan yang terbaik apapun yang terjadi. ABC, Xiao Xuan tersenyum senang saat dia mempelajari wajah serius Xiao Yan. Dia tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya, dan cincin penyimpanan Xiao Yan bergetar. Sebuah klaster cahaya seukuran telapak tangan melayang keluar dan berhenti di depan Xiao Xuan. Ini, Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat benda yang melayang keluar. Dia bisa melihat sepotong batu giok seukuran kepalan tangan yang tergantung di gugusan cahaya. Aura misterius samar-samar terpancar darinya. Ini adalah Ratu Serangga dari serangga pemakan kuno. Ratu Serangga ini juga telah mencapai tingkat yang setara dengan kelas manusia Banseng, tetapi saat ini sedang dalam mode hibernasi. Kalau tidak, Anda tidak akan menembus dinding energi dengan mudah. Xiao Xuan tersenyum dan memberi tahu mereka. Ratu Serangga kelas Banseng. Wajah Xiao Yan berkedut saat mendengar kata-kata ini. Tangannya dengan cepat menjadi sedikit mati rasa. Itu benar-benar kasus orang bodoh yang tidak takut. Jika dia tahu bahwa benda ini sangat menakutkan, dia tidak akan mengambilnya karena penasaran. Tidak heran serangga pemakan kuno menjadi gila setelah kami keluar dari dinding kristal. Itu karena Xiao Yan GG telah membawa Ratu Serangga keluar. Sun Er dengan penasaran melirik benda giok itu dan tertawa. Jika Anda diizinkan mengeluarkan benda ini dan ia terbangun, Ratu Serangga akan diam-diam memasuki tubuh Anda dan secara diam-diam melahap doki Anda. Kecuali jika seorang elit Doseng turun tangan, tidak mungkin menemukannya di dalam tubuhmu. Xiao Xuan menjelaskan sambil tersenyum. Keringat dingin segera muncul di dahi Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Dia sudah mengalami ini sekali. Meskipun dia saat ini bukan lagi dirinya yang dulu, dia masih tidak ingin menyentuh benda-benda sialan ini. Untungnya leluhur memiliki mata yang tajam. Kalau tidak, aku akan berakhir dilukai oleh Ratu Serangga pelahap sialan ini. Xiao Yan berbicara dengan rasa takut yang tersisa di hatinya. Haha, Ratu Serangga ini memang merepotkan. Namun, itu adalah bahan terbaik untuk membuat kain kaisar serangga kuno. Xiao Xuan tersenyum. Dia mulai menjelaskan ketika dia melihat mata Xiao Yan yang tidak yakin. Kain kaisar serangga kuno adalah semacam keterampilan Dou defensif khusus.
Setelah disempurnakan, ia akan dapat mengambil bentuk baju besi yang menutupi tubuh seseorang. Benda ini paling populer pada zaman kuno. Berdasarkan ekspektasiku, jika serangga ini digunakan untuk memurnikan kain kaisar serangga kuno, kemungkinan besar ia akan mampu menahan serangan elit Ban Seng tanpa dihancurkan. Oh, mata Xiao Yan menjadi cerah ketika dia mendengar bahwa benda sederhana ini benar-benar dapat menahan serangan dari seorang elit Ban Seng. Tubuhnya sudah memiliki armor kuno naga Phoenix. Jika kain kaisar serangga kuno ini ditambahkan ke dalamnya, dia seharusnya bisa mempertahankan kehidupan kecilnya bahkan jika dia harus menahan pukulan dari seorang elit Doseng, kan? Kamu bisa yakin. Serahkan penyempurnaan hal ini padaku. Aku akan menyerahkan kain kaisar serangga kuno kepadamu sebelum kamu pergi. Xiao Xuan tersenyum dan berkata, saat ini kamu harus memanfaatkan waktu sepenuhnya untuk melakukan hal lain. Benda apa? Xiao Yan bertanya dengan terkejut. Untuk menghabisi dua anggota klan Hun. Setelah menderita kerugian yang begitu besar, seseorang tidak bisa melupakannya begitu saja, bukan? Seorang anggota klan Xiao tidak murah hati. Xiao Xuan berbicara dengan senyum tipis. Hun Ya dan Hun Li, ya. Mata Xiao Yan menyusut setelah mendengarkan leluhurnya. Dia menjawab, bagaimana saya bisa melupakan keduanya? Namun, hanya saja aku tidak tahu di mana mereka bersembunyi saat ini, kekuatan Xiao Yan saat ini telah melonjak. Jika dia menghadapi Hun Ya dan Hun Li, dia akan bisa menghabisi mereka berdua tanpa harus memanggil boneka setan langit. Satu-satunya individu yang hidup di makam surgawi adalah beberapa dari mereka. Tempat ini penuh dengan bahaya. Bahkan jika keduanya mati di tempat ini, kemungkinan tidak ada yang tahu. Itu benar-benar lokasi terbaik untuk pembunuhan. Selama mereka masih di makam surgawi, mereka tidak akan bisa lepas dari akal sehatku. Xiao Xuan tersenyum kecil. Dia dengan lembut melambaikan tangannya. Ruang di depannya berfluktuasi saat garis retak perlahan terbentuk. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin yang pekat. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia melangkah maju dan memasuki celah spasial. Sun Er mengikuti dari belakang. Xiao Xuan tersenyum ketika dia melihat mereka berdua menghilang ke dalam celah spasial. Ini bisa dianggap sebagai latihan terakhir Xiao Yan sebelum pergi. Kabut energi samar berlama-lama di udara tanah tak berujung ini. Badan energi kadang-kadang akan hanyut. Mereka sangat diam, muncul seperti hantu. Sosok yang mengenakan baju besi perak duduk di udara di atas reruntuhan batu yang berantakan. Energi yang kuat menyebar dari tubuhnya. Jelas, sosok ini adalah tubuh energi yang telah mencapai tingkat bintang 9. Pada saat ini, mata tubuh energi ini dengan hati-hati menyapu area di bawah. Meskipun tidak ada satu orang pun yang hadir, instingnya selama bertahun-tahun menyebabkan dia merasakan sedikit bahaya. Tubuh energi fokus untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil, tetapi tubuh energi bintang 9 ini baru saja rileks ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku. Dua rantai hitam menembus ruang kosong dengan kecepatan seperti kilat. Mereka disertai dengan suara dering saat mereka dengan cepat menembus tubuh energi ini. Selanjutnya, sosok hitam muncul di ruang kosong dalam sekejap dan meraih inti energi bintang 9. Badan energi ini memiliki energi yang besar, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan bertarung sedikit pun. Sosok hitam itu secara acak memasukkan inti energi ke dalam cincin penyimpanannya. Dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan wajah muda yang mengerikan. Itu mengejutkan Hun Ya sejak saat itu. Ada cukup banyak tubuh energi yang kuat di bagian terdalam makam surgawi. Namun, orang itu terlalu menakutkan. Yang terbaik adalah menjauh darinya. Sosok lain muncul segera setelah itu. Wajah yang dipenuhi bekas luka menakutkan mengungkapkan dirinya sebagai Hun Li. Tidak disangka ada ahli dari klan Xiao di makam surgawi ini. Itu, Xiao Yan, benar-benar beruntung. Mata Hun Ya teduh. Dia melanjutkan dengan suara yang padat, kami akan segera meninggalkan makam surgawi. Ingatlah untuk menggunakan token giok spasial untuk pergi begitu kita keluar. Jika ada berita yang menyebar, klan Gu pasti akan menahan kita. Adapun Xiao Yan, begitu kita memiliki kesempatan di masa depan, saya secara alami akan memimpin beberapa orang untuk melenyapkan paviliun bintang jatuh bersamanya. Hun Li perlahan mengangguk. Keinginan membunuh yang kaya memenuhi kedua matanya. Mereka telah ditundukkan oleh Xiao Yan sejak mereka memasuki makam surgawi. Bagaimana bisa dua orang yang bangga ini menerima hasil ini?
Tidak perlu menunggu sampai waktu berikutnya. Bukankah akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikan masalah sekarang? Kalian berdua, bukankah aku benar? Namun, riak misterius tiba-tiba muncul ketika Hun Li mengangguk. Tawa lembut perlahan menyebar saat dua sosok melangkah ke ruang kosong. Mereka muncul dengan wajah tersenyum sementara Hun Ya dan Hun Li tampak murung. Bab 1367, Bunuh Xiao Yan. Ekspresi Hun Ya dan Hun Li perlahan menjadi gelap ketika mereka melihat kedua sosok itu dengan mantap berjalan keluar dari kehampaan. Xiao Yan dengan lembut meregangkan tubuhnya. Dia dan Sun Er melayang di udara. Matanya menatap duo Hun di bawah dengan sedikit menggoda saat dia berkata, "Sudah 2 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Sepertinya kalian berdua belum melakukannya dengan baik." Ekspresi Hun Ya suram. Matanya tiba-tiba menyapu sekelilingnya, tetapi hatinya diam-diam menghela nafas lega setelah gagal menemukan ahli misterius itu sejak saat itu. Dia dengan dingin tertawa, "Xiao Yan, kamu tidak boleh terlalu sombong. Bahkan jika aku tidak bisa menyingkirkanmu di makam surgawi, kamu cepat atau lambat akan menjadi tunawisma yang tersesat begitu kita meninggalkan tempat ini. Karena itu masalahnya, aku harus membuat kalian berdua tetap di sini selamanya. Saya pikir mengingat kekuatan Anda berdua, Anda seharusnya bisa menjadi badan energi bintang 8, kan?" Xiao Yan samar-samar tersenyum. Namun, kata-katanya menyebabkan rasa dingin meningkat di dalam tubuh Hun Ya dan Hun Li. 8 badan energi bintang pada dasarnya adalah eksistensi rendahan di tingkat ketiga makam surgawi. Jika mereka berdua menjadi keberadaan itu, akan jauh lebih baik untuk mati saja. Kamu benar-benar terlalu memikirkan dirimu sendiri. Duo Hun Ya menyipitkan mata. Nada mereka gelap dan menyeramkan. Setelah bertukar pukulan terakhir kali, mereka mengerti bahwa mereka tidak dapat dengan mudah mengalahkan Xiao Yan dan Sun Er. Namun, kelompok Xiao Yan tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka jika mereka ingin melarikan diri. Apakah begitu? Xiao Yan menyeringai dan dengan lembut bertanya-tanya. Kualifikasi apa yang kamu, sampah dari klan Xiao yang ditolak, harus bertindak arogan di depan kami? Jika kamu tidak mengandalkan kekuatan seorang wanita, kamu pasti sudah mati berkali-kali. Hun Li dengan dingin diejek. Keinginan membunuh di matanya tampak sangat padat. Jika dia tidak takut pada Sun Er, dia pasti sudah menyerang tanpa kendali dan benar-benar menghabisi Xiao Yan. Jangan impulsif. Mereka secara alami memiliki kepercayaan diri untuk memiliki keberanian untuk tampil. Ayo mundur dulu. Hun Ya tampak jauh lebih tenang. Meskipun hanya Xiao Yan dan Sun Er yang muncul saat ini, dia samar-samar bisa merasakan kegelisahan. Dia meraih Hun Li dan berbicara dengan suara yang dalam. Hun Li ragu-ragu setelah mendengar apa yang dikatakan Hun Ya. Dia hanya bisa dengan enggan mengangguk saat dia dengan dingin berkata, "Xiao Yan, sebaiknya kamu mengingat ini. Kali berikutnya kita bertemu pasti akan menjadi waktu ketika paviliun bintang jatuhmu dimusnahkan." Hun Li dan Hun Ya terbang kembali setelah mengucapkan kata-kata itu. Mata mereka dengan hati-hati tertuju pada Xiao Yan dan Sun Er. Douqi di dalam tubuh mereka mulai beredar dengan cepat. "Aku khawatir apakah kamu bisa pergi atau tidak, itu terserah kalian berdua." Xiao Yan menyeringai dan berkomentar dengan lembut ketika dia melihat Hun Ya dan Hun Li mundur. "Serahkan padaku." Tubuh Xiao Yan menghilang dengan cara seperti hantu setelah kata terakhirnya terdengar. Senyum mempesona muncul di wajah Sun Er saat dia melihat Xiao Yan menghilang. Xiao Yan saat ini telah mencapai puncak bintang 8 Dousun. Level semacam ini lebih kuat dari duo Hun. Oleh karena itu, Xiao Yan yang sekarang sudah cukup untuk menghadapi mereka berdua. "Huff, kamu meminta untuk mati." Hun Ya dan Hun Li merasakan sesuatu saat tubuh Xiao Yan menghilang. Sebuah kilatan sengit berkedip di mata Hun Li. Tubuhnya bergetar tiba-tiba saat dia mengepalkan tinjunya, dan kabut hitam yang dingin keluar. Itu dengan kejam menabrak ruang kosong di depannya. Tubuh yang agak ilusi perlahan muncul ketika tinju Hun Li meninju udara. Sebuah lengan panjang terulur dan dengan lembut meraih tinju Hun Li, yang tertutup kabut hitam. Api menakutkan menyembur keluar dari telapak tangan Xiao Yan saat tinju dan telapak tangan bertabrakan. Kabut dingin yang gelap di kepalan tangan Hun Li mengeluarkan suara mendesis karena benar-benar menguap. "Kamu telah meningkat sangat sedikit selama 2 tahun ini. Betapa mengecewakannya." Tangan Xiao Yan seperti batu. Itu tidak bergerak sedikit pun terlepas dari bagaimana Hun Li berjuang. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya saat dia melihat ekspresi Hun Li berubah.
Xiao Yan menggoyangkan lengannya dan anehnya melewati tinju Hun Li sebelum menghancurkan dada pihak lain dengan kecepatan seperti kilat. Sebuah kekuatan menakutkan tiba-tiba meletus seperti gunung berapi yang telah diseduh untuk waktu yang lama setelah kontak. Bang! Kekuatan dahsyat itu membuat dada Hun Li bergetar. Setelah mengalami pukulan yang begitu berat, ekspresi Hun Li menjadi pucat dalam sekejap. Seteguk darah merah dimuntahkan dengan liar dari mulutnya. Tubuhnya terbang kembali seperti layang-layang dengan tali yang putus. Dia akhirnya bergesekan dengan tanah dan membentuk selokan 100 meter sebelum perlahan berhenti. 8 bintang Douzun. Sok tiba-tiba melonjak ke wajah Hun Ya saat dia melirik Hun Li di selokan, yang sedang berjuang untuk berdiri. Kedua matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat Xiao Yan. Aura yang meletus dari Xiao Yan sebelumnya telah mencapai bintang ke-8, dan kekuatan aura itu jauh lebih kuat daripada miliknya. Bagaimana ini mungkin? Mulut Hun Ya berkedut. Hatinya tanpa sadar mengeluarkan raungan. Selama 2 tahun yang singkat ini, mereka berdua bahkan gagal meningkatkan kekuatan mereka dengan 1 bintang, namun Xiao Yan telah melonjak dari bintang 6 Douzun ke bintang ke-8. Hun Ya benar-benar tidak dapat menerima perbedaan besar seperti ini. Giliran Anda. Mata Xiao Yan mendarat di Hun Ya yang tampak terkejut setelah menghabisi Hun Li dengan momentum yang cepat dan kuat. Dia tertawa dengan suara samar. Hun Ya mengepalkan tinjunya saat melihat Xiao Yan menoleh. Murid-muridnya menjadi jahat saat mereka menatap Xiao Yan sebelum kedua tangannya membentuk banyak segel. Dengan perubahan segel ini, tato klan misterius dengan cepat muncul di alisnya. Meskipun aku tidak tahu mengapa kekuatanmu melonjak, kamu masih tidak memenuhi syarat untuk mempertahankanku. Kekuatan Hun Ya melonjak dengan cepat dengan munculnya tato klan. Jeritan sengsara tajam dari roh terus dipancarkan dari tubuhnya. Kekuatan Xiao Yan mungkin telah melonjak ke level saat ini, tapi itu tidak cukup untuk membuat Hun Ya panik. Sebelumnya, Hun Li dirugikan karena dia ceroboh. Dia telah menderita pukulan fatal bahkan sebelum dia bisa mengaktifkan tato klannya. Jika tidak, Xiao Yan tidak akan bisa mengalahkan Hun Li secepat ini. Oleh karena itu, Hun Ya percaya bahwa selama dia sedikit lebih berhati-hati, tidak akan mudah bagi Xiao Yan untuk mempertahankannya. Hun Ya tidak berniat untuk tetap tinggal di belakang untuk terlibat dalam pertarungan sengit dengan Xiao Yan meskipun telah memanggil tato klan. Masih ada Sun Er yang lebih kuat lagi yang menonton dengan mengancam dari samping. Begitu dia turun tangan, Hun Ya tahu bahwa dia pasti akan mati. Dia mengambil keuntungan dari peningkatan besar dalam douki-nya. Tubuhnya berbalik, dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas jauh. Hun Li, yakinlah bahwa aku akan membantumu membalas dendam 100 kali lipat untuk ini. Hun Ya mengatupkan giginya dan berbicara sementara tubuhnya bergegas pergi. Namun, suara Hun Ya baru saja keluar dari mulutnya ketika sosoknya yang cepat tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan matanya melihat ke kejauhan dengan penuh kebencian. Sosok yang mengepakkan sepasang sayap tulang sebening kristal berdiri di udara. Wajah mengejek itu secara mengejutkan milik Xiao Yan. Melihat kecepatan Xiao Yan yang tidak bisa dideteksi, hati Hun Ya juga tenggelam, tapi dia tidak banyak ragu. Kakinya menginjak udara kosong dan douki di dalam tubuhnya meletus tanpa ditahan. Itu membawa tekanan energi yang sangat kuat saat bergegas menuju Xiao Yan. Ada sedikit perubahan di wajah Xiao Yan saat melihat Hun Ya mempertaruhkan semuanya. Tubuhnya tidak mundur, dia malah maju selangkah. Matanya tenang saat dia melihat sosok cahaya energi yang membesar dengan cepat itu. Xiao Yan, mati. Hun Ya merasakan sedikit kegembiraan di hatinya ketika dia melihat bahwa Xiao Yan terlalu arogan untuk menghindar. Setelah mengaktifkan tato klannya, bahkan seorang ahli Douzun di puncak bintang ke-8 tidak akan berani berbenturan langsung dengannya. Xiao Yan tidak diragukan lagi ingin bunuh diri. Hun Ya sangat cepat dan ganas. Dalam sekejap, dia telah muncul di depan Xiao Yan. Angin liar dan kencang menekan jubah Xiao Yan sampai mereka berkibar. Tangan kanannya mengepal menjadi tinju. Douki yang perkasa di tubuhnya berkumpul saat dia dengan kejam melemparkan pukulan. Bang! Setelah pukulan Hun Ya terlempar, ruang di depannya runtuh. Garis spasial hitam setinggi 5 kaki dengan cepat meluas ke arah Xiao Yan. Xiao Yan, ini adalah takdir untuk menyombongkan diri lebih dari yang kamu mampu. Anda harus mengingatnya dengan kuat di kehidupan Anda selanjutnya. Pukulan yang berisi angin menakutkan dengan cepat menghantam Xiao Yan. Terlepas dari seberapa cepat Xiao Yan, dia tidak akan bisa menghindari serangan ini.
Oleh karena itu, senyum dingin yang pekat muncul di wajah Hunya. Riak samar akhirnya muncul di dalam mata hitam tua seperti Xiaoyan. Senyum mengejek terangkat di wajahnya saat cahaya ungu merah berkedip di alisnya. Akhirnya, tato klan misterius perlahan muncul. Tato klan-klan Xiao. Hati Hunya tiba-tiba bergetar saat tato klan ini muncul. Kegelisahan diam-diam menyebar dari dalam hatinya. Ini sudah berakhir. Xiaoyan tersenyum saat mengamati wajah padat di depannya, yang berada di dekat. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan Douqi yang bergejolak tiba-tiba meledak. Bang! Kedua tinju itu tiba-tiba bertabrakan. Suara keras yang menakutkan meledak seperti guntur. Banyak garis setinggi 10 kaki mulai menyebar dengan cepat di tanah seperti jaring laba-laba. Sosok hitam tiba-tiba terbang keluar dari badai energi yang mengamuk di langit. Sosok itu jatuh dengan keras ke tanah. Batu-batu besar di jalurnya meledak menjadi debu di tengah banyak suara gemuruh. Greg, seteguk darah segar bercampur dengan fragmen organ dimuntahkan dari mulut Hunya saat dia berbaring di dalam debu batu yang tebal. Dia merasakan bahwa hidupnya dengan cepat menghilang dari tubuhnya. Kengerian dan penyesalan akhirnya muncul di matanya. Sosok kurus perlahan muncul di langit. Mata acuh tak acuh melirik Hunya di bawah, yang berada di ranjang kematiannya. Kepalanya bergetar saat dia melangkah melalui udara kosong saat dia perlahan berjalan ke sosok cantik di kejauhan. Tenang, akan ada lebih banyak anggota klan Hun yang akan menemanimu di masa depan. Mata Hunya berangsur-angsur menyerah pada kegelapan saat suara acuh tak acuh ditransmisikan dengan lembut ke telinganya. Bab 1368, meninggalkan makam surgawi ruang di dalam aula kuno yang sunyi sedikit berfluktuasi. Seorang pria dan seorang wanita perlahan muncul sebelum mendarat di aula. Mereka adalah Xiaoyan dan Sun Er, yang telah membunuh Hun Li dan Hunya. Pertarungan kali ini benar-benar cepat. Xiaoyan telah habis-habisan selama kedua serangannya. Dia telah menggunakan taktik cepat dan ganas untuk membunuh Hun Li diikuti oleh Hunya. Duo Hunya adalah bintang 8 Douzhuns. Jika mereka bergandengan tangan, kemungkinan bahkan bintang 9 biasa Douzhun akan kesulitan menghabisi keduanya. Namun, keduanya telah tertangkap basah, meninggalkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan. Salah satu dari mereka langsung dibunuh oleh Xiaoyan. Jika tidak, jika mereka berdua benar-benar mempertaruhkan segalanya, Xiaoyan harus menghabiskan banyak upaya untuk menghadapi mereka. Xiaoyan dan Sun Er tinggal beberapa hari di luar setelah membunuh Hunya dan Hun Li. Baru kemudian mereka kembali ke aula kuno ini. Kamu telah kembali. Xiaoyan dan Sun Er baru saja muncul di aula besar ketika sosok Xiao Xuan berangsur-angsur muncul di depan mereka. Dia tidak menanyakan tentang hasil perjalanan itu. Dia mengepalkan tangannya dan cahaya hitam pucat muncul di dalamnya. Dia secara acak melemparkannya ke Xiaoyan. Ambil, ini adalah kain kaisar serangga kuno. Hal ini dapat dikenakan di tubuh Anda, dan dapat berubah menjadi pakaian biasa kapan saja. Meskipun ini membutuhkan Douqi untuk terus mendukungnya, ia dapat terus bertahan melawan serangan apapun. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan menerima kumpulan cahaya hitam itu. Dia dengan lembut memegangnya dan perasaan halus seperti sutra muncul di tangannya. Itu sangat nyaman. Teteskan setetes darah esensi ke dalamnya dan kamu akan dapat menyimpannya di tubuhmu. Xiao Xuan tersenyum dan mengingatkannya. Xiaoyan melakukan apa yang diperintahkan ketika dia mendengar pengingat Xiao Xuan. Dia meneteskan setetes darah esensi pada cahaya hitam dan pakaian itu segera bergoyang. Itu tampak seperti cairan saat bergerak di atas tangan Xiaoyan dan menyatu dengan telapak tangannya. Begitu cahaya hitam itu menyatu dengan tubuh Xiaoyan, dia segera merasakan energi aneh menyebar di kulitnya seperti jaring. Itu menutupi setiap sudut tubuhnya. Jantungnya bergetar dan cahaya hitam samar keluar dari kulitnya. Itu dengan cepat membentuk pakaian hitam yang tidak mencolok. Apakah ini kain kaisar serangga kuno? Itu memang misterius. Telapak tangan Xiaoyan perlahan mengusap pakaian hitam di tubuhnya. Bahan lembut memberi Xiaoyan perasaan yang sangat sulit. Dia tanpa sadar memuji kain itu. Haha, kain kaisar serangga kuno ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh banyak ahli, terutama kain kaisar serangga yang telah disempurnakan dari Ratu Serangga. Nilainya tidak akan kurang dari skill Dou kelas Tian, dan itu adalah objek langka yang hanya bisa diperoleh melalui keberuntungan. Lagi pula, keberadaan yang kuat seperti Ratu Serangga tidak bisa diperoleh begitu saja hanya karena seseorang menginginkannya. Xiao Xuan membelai janggutnya dan tertawa. Xiaoyan mengangguk.
Meskipun kain kaisar serangga kuno ini membutuhkan perawatan Douqi, kelelahan ini tidak terlalu membebani Xiao Yan karena ia memiliki metode Qi kelas Kuaso Tian. Oleh karena itu, kain kaisar serangga ini dapat terus berada di tubuhnya. Oleh karena itu, setiap serangan diam-diam yang tidak terduga dapat diselesaikan dengannya. Itu benar-benar akan mengurangi jumlah masalah yang akan dia hadapi. Setelah menghitung hari, kamu harus meninggalkan makam surgawi hari ini. Xiao Xuan tersenyum tipis saat melihat Xiao Yan bermain dengan kain kaisar serangga. Dia terdiam sejenak sebelum tiba-tiba berbicara lagi. Mata Xiao Yan beralih dari kain kaisar serangga saat dia perlahan mengangguk. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dalam sekejap, suasana di aula besar tampak sedikit serius. Kamu akhirnya harus pergi. Kamu adalah satu-satunya harapan bagi klan Xiao. Xiao Xuan menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Dia menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa, "Anak kecil, aku akan menunggumu kembali ke makam surgawi. Pada saat itu, saya ingin melihat apakah Anda akan mengecewakan saya, leluhur, tolong yakinlah. Xiao Yan tidak akan memiliki wajah untuk datang dan melihatmu sebelum aku mencapai kelas Doseng." Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Xuan mengungkapkan ekspresi senang saat dia perlahan mengangguk. Sun Er di samping menyaksikan keduanya berbicara. Dia tiba-tiba menyela lama kemudian. "Xiao Yan GG, waktu habis." Keduanya, yang sedang mengobrol dengan gembira, berhenti ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Xiao Yan terdiam sejenak sebelum menangkupkan tangannya ke Xiao Xuan sebelum membungkuk rendah padanya. Anak kecil, masa depan klan Xiao tergantung padamu." Xiao Xuan tersenyum dan berkata dengan lembut. Xiao Yan mengangguk berat. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan ruang di sekitarnya berfluktuasi. Kekuatan isap yang tidak bisa dilawan ditransmisikan dari ruang sekitarnya. Tampaknya dengan paksa menyerap ruang itu sendiri. "Leluhur, berhati-hatilah. Xiao Yan pasti akan menemukan cara untuk membiarkanmu melarikan diri." Setelah merasakan kekuatan hisap yang kuat, Xiao Yan menyadari bahwa 3 tahun sudah habis. Makam surgawi dengan paksa mengusir semua orang. Suara Xiao Yan baru saja terdengar saat celah besar tiba-tiba terkoyak. Sebuah kekuatan hisap meletus dan dengan ganas menelan Xiao Yan dan Sun Er. Xiao Xuan tersenyum senang saat dia melihat tempat di mana Xiao Yan dan Sun Er menghilang. Setelah itu, dia dengan lembut menghela nafas dan bergumam, "Leluhur klan Xiao, kamu pasti harus memberkati anak kecil ini. Penghancuran atau kebangkitan klan Xiao sepenuhnya bergantung padanya." Banyak sosok tergantung di langit di atas pegunungan hijau subur. Mata mereka terfokus pada ruang yang terdistorsi. "Penatua Tongxuan, batas waktu 3 tahun harus habis hari ini, kan?" Sesosok di tempat tertentu di langit bertanya kepada seorang penatua berjubah coklat keabu-abuan. "Aye." Penatua Tongxuan mengangguk acuh tak acuh. Matanya mengamati ruang yang terdistorsi. Hatinya juga sedikit cemas. Dia jelas menyadari bahaya di dalam makam surgawi. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada beberapa individu muda dari klan Gu akan benar-benar menderita kerugian besar. "Aku ingin tahu siapa yang akan mengalami peningkatan terbesar kali ini." Seorang tetua dari klan Gu membelai janggutnya dan tertawa. "Ini akan tergantung pada nasib mereka sendiri." Sementara banyak sosok di udara mengobrol satu sama lain, tanda spasial hitam tiba-tiba terbuka. Beberapa orang bergegas keluar dalam sekejap. Mereka berasal dari klan Lei, sepertinya mereka tidak banyak menderita. Sosok-sosok di sekitarnya perlahan mengangguk ketika mereka melihat dua sosok yang pertama kali muncul. Terlebih lagi, aura keduanya jelas jauh lebih kuat dibandingkan saat mereka memasuki makam surgawi setengah tahun yang lalu. Tampaknya mereka telah membuat keuntungan yang signifikan di makam surgawi. Mereka dari klan Yao telah keluar, dan klan Yan. Setelah keduanya dari klan Lei, yang lain muncul dari luar angkasa satu demi satu. Sebagian besar aura orang-orang ini jauh lebih kuat daripada sebelum mereka memasuki makam surgawi, terutama kasus salah satu anggota klan Si. Dia telah maju dari bintang 7 Douzun ke bintang ke-8. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa iri. Retakan spasial lain muncul di depan mata semua orang. Segera, dua sosok melayang di bawah fokus banyak mata. Mereka tiba-tiba jatuh ke tanah saat mereka muncul. Beberapa sesepuh dari klan Gu buru-buru melepaskan kekuatan lembut ketika mereka melihat ini. Kekuatan lembut mengangkat kedua tubuh ke udara. Pada saat ini,
mereka menemukan bahwa kedua sosok itu benar-benar hampa dari kehidupan. Mereka adalah Hunya dan Hun Li dari klan Hun, keduanya telah meninggal di makam surgawi. Ekspresi cukup banyak orang berubah ketika mereka mengenali mayat-mayat itu. Pada saat yang sama, Penatua Tong Xuan mengerutkan kening dan berkomentar dengan suara yang dalam. Semua anggota klan Gu saling berhadapan saat mereka mempelajari dua mayat di langit. Mereka diam-diam menyombongkan diri di dalam hati mereka. Klan Gu sudah berselisih dengan klan Hun. Hati mereka pasti akan memiliki pikiran seperti itu ketika mereka melihat bahwa keduanya telah meninggal secara sial di makam surgawi. Huo Xuan dan yang lainnya, yang telah memasuki makam surgawi bersama mereka berdua, tercengang saat mereka melihat mayat Hunya dan Hun Li. Mereka merenungkan beberapa pemikiran. Makam surgawi mungkin berbahaya, tetapi semua orang dengan jelas menyadari kemana mereka harus pergi dan kemana mereka harus menghindari. Namun, mengapa Hunya dan Hun Li mati bersama? Sepertinya masalah ini tidak sesederhana itu. Huo Xuan bergumam pelan. Maksud kamu apa? Alis tipis Huo Zi berkedut saat dia mengajukan pertanyaan. Keduanya berencana menyerang Xiao Yan saat mereka memasuki makam surgawi. Sebelum kami semua berkumpul, mereka telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan dan Sun Er. Huo Xuan berkata dengan tenang. Apakah menurutmu Xiao Yan dan Sun Er membunuh mereka berdua? Jika keduanya bergandengan tangan, bahkan bintang 9 Dou Zun tidak akan bisa menghentikan mereka untuk melarikan diri. Dengan kekuatan Xian Yan, aku takut. Huo Zi tidak setuju. Siapa tahu, dua orang ini bukanlah karakter yang baik. Tidak masalah jika mereka mati. Huo Xuan mengangkat bahu. Jantungnya tiba-tiba bergetar dan matanya beralih ke ruang di belakangnya. Ruang di tempat itu perlahan terkoyak saat 4 sosok kuat perlahan berjalan keluar. Semua orang menyapu mata mereka ke angka-angka ini dan segera menghela nafas lega. Keempat sosok itu milik kelompok Gu Qingyang. Kelompok Gu Qingyang menghela nafas bersama saat mereka berjalan keluar dari garis retakan spasial dan melihat pegunungan hijau subur di sekitarnya. 3 tahun pelatihan pahit benar-benar terlalu tak tertahankan. Hah? Itu Hunya dan Hun Li. Mata kelompok Gu Qingyang tiba-tiba berhenti pada dua sosok tak bergerak yang tergantung di langit. Mereka langsung kaget dan berteriak keras. Mati! Gu Qingyang merajut alisnya dan berkomentar dengan lembut. Siapa yang bisa begitu kejam? Dia benar-benar membunuh dua karakter kejam ini. Gu Hua berteriak kaget. Mereka berempat berkedip. Mereka saling berhadapan. Sesaat kemudian, mereka akhirnya meneriakkan hal yang sama. Xiao Yan, Penatua Xiao Xuan tidak menyerang saat itu. Mengingat karakternya, dia pasti merasa bahwa menyerang keduanya adalah penghinaan. Apalagi kedua orang ini sangat licik. Tidak mungkin bagi mereka untuk memprovokasi tubuh energi yang tidak mampu mereka provokasi. Dari sini, satu-satunya jawaban yang mungkin adalah bahwa mereka dibunuh oleh musuh-musuh mereka. Namun, satu-satunya di makam surgawi yang memiliki kemampuan untuk membunuh mereka adalah kami berempat jika kami menyerang bersama. Namun, kami tidak melakukannya. Melihatnya seperti ini, Gu Zhen bergumam. Hanya bisa Xiao Yan dan Sun Er. Jika Hunya dan Hun Li bergandengan tangan, mereka akan mampu bertarung dengan ahli bintang 9. Sun Er mungkin kuat, tapi tidak akan sulit bagi keduanya untuk melarikan diri. Gu Qingyang mengerutkan kening saat memikirkan situasinya. Sementara kelompok itu saling berhadapan, ruang di depan tiba-tiba beriak. Segera, seorang pria dan seorang wanita menginjak udara kosong dan perlahan-lahan muncul di depan semua mata di daerah itu. Itu, Xiao Yan. Aura yang sangat kuat. Tidak heran, mata kelompok Gu Qingyang menyipit ketika kedua sosok itu muncul. Mereka bergumam di antara mereka sendiri. Bab 1369, Hun Lin sosok tinggi seorang pria dan seorang wanita perlahan-lahan melangkah keluar dari ruang kosong di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, mereka dengan mantap berdiri di langit. Angin sepoi-sepoi bertiup dan pakaian mereka menari dengan lembut. Mereka seperti sepasang kekasih abadi. Sun Er, Penatua Tong Xuan dan yang lainnya mengamati wanita berpakaian hijau di langit sebelum menghela nafas lega. Sun Er tidak diragukan lagi adalah orang yang paling penting dalam klan Gu. Jika ada kecelakaan yang terjadi padanya, mereka akan berakhir dengan kerugian besar yang tidak dapat diisi. Itu Xiao Yan, ya aura ini. Mata tetua Tong Xuan berhenti pada Sun Er sebelum tiba-tiba beralih ke pemuda berambut hitam di sampingnya. Setelah itu, matanya sedikit mengeras, dan sebuah kejutan muncul di dalamnya.
Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa merasakan bahwa aura Xiao Yan telah mencapai bintang 8 Dousun. Ini berkali-kali lebih kuat dari setengah tahun yang lalu. Kekuatannya telah meningkat 3 bintang, kecepatan yang menakutkan. Beberapa sesepuh saling berhadapan. Ada kejutan yang tidak bisa disembunyikan di wajah mereka. Meskipun makam surgawi misterius dan memiliki aliran waktu yang unik, cukup luar biasa bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 bintang selama 3 tahun. Paling tidak, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seseorang meningkat pesat, bahkan jika dibandingkan dengan banyak orang yang pernah memasuki makam surgawi sebelumnya. Mungkinkah, karena makam Xiao Xuan? Penatua Tong Xuan sedikit mengerutkan kening. Dia sangat berpengetahuan dan menyadari betapa sulitnya meningkatkan kekuatan seseorang dengan 3 bintang. Setelah merenung sejenak, dia memikirkan makam yang ditinggalkan Xiao Xuan di makam surgawi. Xiao Yan dan Sun Er di langit melihat sekeliling mereka sambil ditatap oleh banyak pasang mata. Mereka menghirup udara segar dalam-dalam. Setelah tertutup di dalam aula kuno untuk waktu yang lama, dunia luar tampak sangat indah bagi mereka. Tidak terduga bahkan mayat Hun Ya dan Hun Li dikirim keluar. Mata Xiao Yan tiba-tiba berhenti pada 2 mayat yang tergantung di langit. Alisnya terangkat tanpa disadari saat dia bergumam. Haha, saudara Xiao Yan, tidak disangka kekuatanmu telah mencapai tahap ini hanya dalam 2 tahun. Huo Xuan memimpin Huo Zi sambil tersenyum. Dia tiba saat Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Huo Xuan kemudian menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Saudara Huo Xuan juga telah berkembang cukup cepat. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Huo Xuan saat ini mencapai puncak bintang 8 Dousun. Bagaimana saya bisa membandingkan dengan Anda? Huo Xuan tertawa getir. 2 tahun lalu, Xiao Yan hanyalah Dousun bintang 6 sementara dia adalah Dousun bintang 8. Sekarang, Xiao Yan telah mencapai puncak Dousun bintang 8 sementara dia baru saja maju dari tahap awal Dousun bintang 8 ke posisi di dekat puncak Dousun bintang 8. Jika seseorang membicarakannya, dia sedikit lebih lemah dari Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum. Dia mengerti bahwa tidak mungkin kekuatannya melonjak sebanyak ini jika dia tidak mendapatkan warisan Xiao Xuan. Selamat. Kelompok Guking yang juga datang saat Xiao Yan sedang berbicara dengan Huo Xuan. Mereka semua tersenyum dan memberi selamat kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan menanggapi ucapan selamat mereka. Kedua orang ini benar-benar tidak beruntung. Guking yang melirik 2 mayat sedingin es yang tergantung di langit sebelum dia tiba-tiba berkomentar. Alis Xiao Yan berkedut saat mendengar ini. Dia segera menjawab tanpa meninggalkan jejak, itu bisa dianggap sebagai pembalasan. Mendengar jawaban Xiao Yan, Guking yang bisa menebak bahwa masalah kematian Duo Hun kemungkinan terkait dengan Xiao Yan, terutama karena kekuatannya melonjak. Jika dia bergandengan tangan dengan Sun Er, bukan tidak mungkin untuk membunuh Hun Ya dan Hun Li. Masalah ini kemungkinan akan sedikit merepotkan. Ada seseorang dari klan Hun yang menjaga di sini untuk kemunculan Hun Ya dan Hun Li. Guking yang berkata dengan lembut. Hati Xiao Yan bergetar saat mendengar kata-kata ini. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba melihat 2 kabut hitam bergegas dari langit yang jauh seperti naga hitam. Mereka muncul di samping 2 mayat es itu beberapa saat kemudian. Hun Ya, Hun Li. Kedua kabut hitam itu bergetar. Mereka berubah menjadi 2 orang tua berjubah hitam yang menatap mayat Hun Ya dan Hun Li. Tampaknya mereka disambar petir. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa keduanya, yang telah memasuki makam surgawi, akan benar-benar mati. Orang-orang di sekitar juga buru-buru mundur ketika mereka melihat mata mereka memerah. Mereka takut kedua lelaki tua ini tiba-tiba menjadi gila. Hah! Mata kedua lelaki tua berjubah hitam itu memerah, dan mereka mulai terengah-engah seperti banteng. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba bertukar pandang. Mata mereka tiba-tiba berbalik dan menatap Xiao Yan di langit. Sebelum Hun Ya dan Hun Li memasuki makam surgawi, mereka menyadari bahwa Hun Ya dan Hun Li berencana membunuh Xiao Yan di makam surgawi. Namun, Xiao Yan saat ini baik-baik saja dan kekuatannya bahkan melonjak. Di sisi lain, Hun Ya dan Hun Li berakhir dengan nasib yang menyedihkan. Adegan ini menyebabkan mereka untuk segera menempatkan keraguan mereka pada Xiao Yan. Xiao Yan. Mereka berdua dengan kejam menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, salah satu dari mereka tidak tahan lagi. Raungan marah yang berisi keinginan membunuh bergema di langit.
Xiao Yan mengalihkan pandangannya yang tenang saat mendengar raungan itu. Dia bertanya dengan suara samar, apakah ada yang ingin kamu katakan? Hidup untuk hidup. Ekspresi pria berjubah hitam itu sangat suram. Lengan bajunya bergetar setelah kata terakhirnya terdengar. Rantai hitam yang berisi aura dingin yang gelap menembus udara kosong dan menembak dengan kejam ke arah Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat menghadapi serangan mendadak pria tua berjubah hitam itu. Dia mengambil langkah maju dan mengulurkan telapak tangan yang tertutup api. Tangannya dengan kuat meraih rantai hitam pekat itu. Api ungu coklat mengikuti rantai dan bergegas turun sebelum menyerang lelaki tua itu. Huff! Penatua berpakaian hitam itu mendengus dingin saat melihat Xiao Yan membalas. Dia mengepalkan tinjunya. Kabut hitam itu seperti naga beracun saat mengikuti rantai dan mengeluarkan raungan. Itu tanpa ampun bertabrakan dengan garis api ungu coklat. Bang! Api dan kabut hitam meledak saat bersentuhan. Kekuatan yang kuat memotong rantai. Rantai meledak di langit, dan angin kencang menyapu dari titik ledakan. Bahu Xiao Yan bergetar dan anginnya hilang. Di sisi lain, pria tua berpakaian hitam itu terhuyung mundur. Jelas, dia dirugikan dalam pertukaran ini. Orang tua, seseorang seharusnya tidak berperilaku tanpa malu-malu. Xiao Yan membuang rantai di tangannya. Matanya sedingin es saat mereka fokus pada sesepuh berpakaian hitam. Dia dengan dingin tertawa. Pria tua berpakaian hitam itu menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya sangat jelek. Kekuatan lelaki tua itu ada di sekitar bintang 8 Douzun, tapi dia tidak berharap Xiao Yan mendapatkan keuntungan di tangannya. Hun Lin, ini adalah alam Gu, bukan alam Hunmu. Penatua Tong Xuan juga mengerutkan kening saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Huff, Xuan Tong, anggota klan Hun kami telah kehilangan nyawa mereka di tempatmu ini. Kalian semua berbagi kesalahan. Orang tua yang dipanggil Hun Lin itu berteriak dengan marah. Xiao Yan, saya pikir Anda harus patuh mengikuti saya kembali ke klan Hun. Jika Anda benar-benar bukan pembunuh Hun Ya dan Hun Li, kami pasti tidak akan mempersulit Anda. Pria tua berpakaian hitam lainnya dengan dingin berteriak. Tidak masuk akal. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa saat mendengar ini. Kedua orang tua ini benar-benar bodoh. Mereka sebenarnya bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Tuan-tuan, makam surgawi dipenuhi dengan bahaya. Tidak ada yang berani menjamin bahwa seseorang akan dapat keluar dengan lancar. Jika Anda tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Xiao Yan GG adalah pembunuhnya, tolong jangan menyerang secara acak. Bagaimanapun, tempat ini adalah klan Gu saya. Mata cantik Sun Er melirik duo Hun Lin saat dia berbicara dengan samar. Selain itu, masalah ini tidak dianggap selesai. Hun Ya dan Hun Li pernah melancarkan serangan diam-diam ke semua orang dari klan Gu kami di makam surgawi. Kalian berdua mungkin harus memberikan penjelasan untuk ini. Banyak mata di langit mengeluarkan suara, swoosh, saat mereka beralih kedua tetua Hun ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Sebagian besar dari mereka yang hadir adalah anggota klan Gu. Oleh karena itu, mata itu samar-samar mengandung niat buruk. Hun Lin, apakah yang dikatakan Sun Er benar? Ekspresi penatua Tong Xuan berangsur-angsur menjadi jelek. Dia menatap Hun Li dan Hun Ya sebelum menangis dengan suara yang dalam. Sun Er memiliki garis keturunan dewa. Dia tidak diragukan lagi orang yang paling penting di klan Gu. Jika Hun Ya dan Hun Li benar-benar berani menyerangnya, dia pasti akan memberikan pelajaran yang tak terlupakan kepada para tetua. Wajah duo Hun Lin berubah ketika mereka melihat bahwa Sun Er telah membalikkan keadaan. Mereka tidak menyangka Hun Ya dan Hun Li begitu berani. Mereka berani menyerang kelompok Sun Er di makam surgawi, tetapi jelas bahwa mereka tidak boleh mengakui bahwa kelompok Sun Er diserang pada saat ini bagaimanapun caranya. Hun Li dengan dingin berteriak, "Huff, kata-kata yang tidak masuk akal. Anda hanya mencoba untuk membersihkan diri dari kecurigaan. Hari ini, kita berada di alam Gu dan kita berdua memang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Xiao Yan, sebaiknya kau ingat bahwa klan Hun pasti akan membalas dendam untuk Hun Ya dan Hun Li di masa depan." Wajah Xiao Yan tenang. Dia dengan samar menjawab, "Aku akan mengingat kata-katamu di hatiku." Mata para tetua Hun menjadi gelap dan dingin ketika mereka mendengar jawaban Xiao Yan. Lupakan anggota klan Gu yang hadir. Dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan, mereka berdua akan kesulitan menangkapnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melambaikan tangan dan meraih mayat Hun Li dan Hun Ya.
Wajah mereka sangat hijau saat mereka berubah menjadi dua bayangan hitam yang bergegas ke pintu keluar dari alam Gu. Ekspresi dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat kedua sosok itu menjauh. Matanya menyapu sekelilingnya dengan hati-hati. Namun, ia menemukan bahwa kelompok dokter peri kecil tidak ada. Penemuan ini menyebabkan dia mengerutkan kening. Kelompok dokter peri kecil pasti akan meninggalkan satu orang menunggunya kecuali ada beberapa keadaan khusus. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada paviliun bintang jatuh? Bab 1370, mengungkap tangan seseorang. Tubuh Elder Tong Xuan bergerak saat dia melihat tim dua orang Hun Lin semakin menjauh. Dia muncul di depan Sun Er dan bertanya, "Sun Er, kamu baik-baik saja?" Sun Er menggelengkan kepalanya. Xiao Yan di sampingnya ragu-ragu sejenak sebelum menangkupkan kedua tangannya dan bertanya, "Penatua Tong Xuan, bolehkah saya tahu di mana kelompok dokter peri kecil sekarang?" Mereka pergi 3 bulan setelah kamu memasuki makam surgawi. Kemungkinan mereka kembali ke paviliun bintang jatuh. Namun, mereka tidak menjelaskan apa yang terjadi. Yang mereka katakan hanyalah memberitahu Anda untuk segera kembali ke paviliun bintang jatuh begitu Anda keluar. LR Xuantong berpikir sejenak sebelum menjawab. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia segera mengangguk dan ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia menghadap Sun Er dan berkata, "Sepertinya sesuatu memang telah terjadi. Kali ini, saya tidak akan tinggal lama di klan Gu. Apakah kamu pergi denganku kali ini?" Sun Er ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Dia baru saja akan mengangguk ketika Penatua Tong Xuan di sampingnya buru-buru berkata, "Sun Er, ada beberapa masalah besar di klan Gu baru-baru ini. Setelah diskusi oleh sesepuh, Anda tidak boleh meninggalkan alam Gu." "Apa yang terjadi?" Sun Er merajut alisnya saat dia bertanya. Penatua Tong Xuan ragu-ragu sejenak. Dia melirik Xiao Yan. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Sun Er dengan acuh tak acuh berkata, "Penatua Tong Xuan, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Tidak ada orang luar di sini." Penatua Tong Xuan hanya bisa mengangguk tanpa daya saat mendengar kata-kata Sun Er. Dia dengan lembut menjawab, "Alam Ling tiba-tiba ditutup." "Alam Ling ditutup." Xiao Yan dan Sun Er terkejut. Ekspresi Sun Er segera berubah. "Itu klan Ling." Xiao Yan merenung sejenak ketika dia melihat perubahan ekspresi Sun Er. Dia sampai pada sebuah pemahaman. Alam Ling ini kemungkinan merupakan wilayah di mana klan Ling, yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno, tinggal. Mengapa Ling Realm tiba-tiba ditutup? Tidak heran klan Ling tidak mengirim siapapun ke makam surgawi kali ini. Sun Er merajut alisnya saat dia berbicara. "Kami tidak tahu. Kami telah mengirim ahli untuk menyelidiki, tetapi kami gagal mendapatkan berita sekecil apapun. Ruang di mana Ling Realm awalnya berada telah benar-benar menghilang. Bahkan setelah beberapa sesepuh dalam klan pergi untuk menyelidiki, mereka tidak dapat menemukan apapun, dengan cara itu seolah-olah Ling Realm telah sepenuhnya tersembunyi." Penatua Tong Xuan mengerutkan kening saat dia menjelaskan situasinya. Jelas, masalah yang tidak biasa ini benar-benar membingungkan. Menyegel dunia dan menyembunyikannya. Mereka pasti tidak akan melakukan ini kecuali mereka bertemu dengan masalah yang sangat besar. Mungkinkah klan Ling telah menghadapi masalah yang begitu besar sehingga bahkan mereka tidak dapat menyelesaikannya? Sun Er bergumam pelan. "Saya tidak yakin tentang ini. Meskipun klan Ling telah menunjukkan tanda-tanda penurunan selama tahun-tahun ini dan jarang berhubungan dengan kami, mereka masih memiliki fondasi yang sangat kaya. Bahkan klan Gu, sebagai salah satu dari 8 klan kuno, akan mengalami kesulitan memaksa mereka ke dalam keadaan seperti itu." Alis Elder Tong Xuan mengandung beberapa kekhawatiran saat dia melanjutkan, "Kepala klan dan yang lainnya melakukan yang terbaik untuk menyelidiki masalah ini. Jika klan Ling benar-benar bertemu dengan beberapa bencana, kita harus mengambil tindakan pencegahan tambahan. Oleh karena itu, saya khawatir Anda tidak akan dapat meninggalkan alam Gu selama periode waktu ini." Sun Er melengkungkan mulut kecilnya. Wajahnya menjadi sedikit muram. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun bahwa klan kuno benar-benar menyegel wilayah mereka untuk menyembunyikan diri. Hal tak terduga semacam ini menyebabkan hati seseorang menjadi sedikit berat. "Sun Er, karena sekarang bukan waktu yang tepat, kamu harus tetap berada di alam Gu ini. Tempat ini adalah yang paling aman." Xiao Yan mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum dia berbicara dengan ekspresi serius. Dia tidak terbiasa dengan apa yang disebut klan Ling. Oleh karena itu, dia tidak menyadari betapa menakutkannya kekuatan mereka,
Tetapi karena mereka dapat dianggap sebagai salah satu klan kuno, mereka kemungkinan besar luar biasa. Masih baik-baik saja jika mereka bertemu dengan bencana yang tidak berhubungan dengan manusia. Jika itu adalah bencana buatan manusia, itu akan sedikit mengejutkan. Penatua Tongxuan di sampingnya menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Sun Er ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk lembut. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan saat dia berkata, "Kalau begitu, Xiao Yan GG harus berhati-hati di luar. Permusuhan antara klan Hun dan Anda menjadi lebih dalam. Tidak ada jaminan kapan mereka akan mengirimkan ahli sejati." "Santai." Xiao Yan tersenyum dan menjawab. "Haha, teman muda Xiao Yan, tolong tinggal di alam Gu selama 1 malam. Klan Gu kami akan mengirim Anda dan semua orang keluar dari alam Gu besok." Tongxuan menyeringai saat dia berbicara. Xiao Yan tidak keberatan dengan pengaturan penatua Tongxuan. Dia akan membutuhkan klan Gu untuk membuka pintu spasial jika dia ingin pergi. Karena itu, dia segera mengangguk. Cahaya bulan seperti air saat tersebar dari langit dan menutupi pegunungan yang subur dan tenang ini. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di depan sebuah rumah bambu yang tenang. Dia menyaksikan bulan yang cerah di langit dan merasakan kesedihan di hatinya. Meskipun hanya setengah tahun telah berlalu di dunia luar, dia telah bersama dengan Sun Er di makam surgawi selama 3 tahun. 3 tahun bersama ini telah membuatnya terbiasa dengan kehadirannya di sisinya. Namun, dia akan pergi besok. Dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Xiao Yan GG. Suara lembut-lembut tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan saat dia menghela nafas. Segera, tangan Xiao Yan, yang berada di belakangnya, merasakan tangan hangat yang lembut dan lembut meraih tangannya. Wajah cantik yang bahkan membuat bulan yang cerah kehilangan daya tariknya muncul di hadapannya. Senyum lembut dan indah itu menyebabkan kehangatan mengalir di dalam hatinya. "Sun Er, ada hal yang perlu saya bicarakan dengan Anda tentang." Xiao Yan ragu-ragu sejenak saat dia mencari wajah cantik itu sebelum akhirnya berbicara. Bulu mata panjang Sun Er berkibar saat dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Wajahnya bersandar di dada Xiao Yan saat dia dengan lembut bertanya, "Apakah ini masalah yang berhubungan dengan Kailin?" Sun Er jelas merasakan tubuh Xiao Yan sedikit menegang saat dia mengucapkan kata-kata itu. Dia mengangkat wajahnya yang cantik dan melihat yang diharapkan, wajah yang terkejut. Kamu tahu tentang itu?" Xiao Yan mengamati wajah tersenyum Sun Er yang mengandung kelicikan saat dia berseru kaget. "Aku mengkhawatirkanmu dan hanya bisa bersantai setelah mendapatkan informasi tentangmu, mengingat statusku di klan Gu, ada orang yang akan mengambil inisiatif untuk menyampaikan informasi apapun tentangmu kepadaku. Kailin termasuk di antara informasi ini." Sun Er bergumam pelan. Masalah ini. Kehangatan melonjak ke dalam hati Xiao Yan ketika dia mendengar Sun Er bergumam pada dirinya sendiri. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya berhasil mengeluarkan 2 kata sebelum tidak tahu apa yang harus dia katakan. Kefasihannya yang biasa tampaknya telah hilang hari ini. Dia sadar bahwa orang dalam pelukannya dipandang oleh banyak orang sebagai dewi terlepas dari apakah mereka berasal dari klan Gu atau dunia luar. Mampu memeluk wanita yang hampir sempurna ini sudah merupakan kemewahan yang luar biasa. Kemungkinan banyak orang akan menganggapnya berlebihan jika dia masih dengan rakus ingin menikmati banyak wanita di depannya. Kecanggungan Xiao Yan saat ini menyebabkan Sun Er menggelengkan kepalanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. "Saat itu, aku juga sangat marah, tapi aku masih belum bisa melupakanmu. Karena saya tidak mau melupakan, saya pada akhirnya harus bertahan, namun, Anda tidak boleh dilepaskan terlalu mudah." Kata terakhir Sun Er baru saja terdengar saat dia membuka mulut kecilnya dan dengan kejam menggigit dada Xiao Yan. Kali ini, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Bahkan sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar berkedut beberapa kali saat dia menggigitnya. Namun, dia hanya berdiri di sana tanpa berani bergerak. Douqi di dalam tubuhnya juga ditekan. Dia takut pembalasan apapun dari Douqi-nya akan membahayakan Sun Er. "Aku akan melihat apakah kamu masih berani menjadi seorang wanita di masa depan." Sun Er hanya melepaskan mulut kecilnya sesaat kemudian. Dia mengangkat wajahnya yang cantik. Keganasannya tampak sangat indah di bawah sinar bulan. Api tiba-tiba melonjak di dalam hati Xiao Yan saat dia mengamati Sun Er, yang sangat mirip dengan gadis kecil saat ini. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan dengan kejam menekan mulut kecil Sun Er, membuatnya takjub.
Tubuh indah Sun Er menegang ketika dia tiba-tiba diserang oleh Xiao Yan. Kemerahan malu menyebar di lehernya yang panjang seperti awan yang terbakar. Itu mencapai ujung telinganya yang halus sebelum berhenti. Sun Er mulai meronta dengan lembut setelah dia terdiam sejenak. Namun, pinggangnya yang sempit dipeluk erat oleh lengan Xiao Yan. Dia berjuang sebentar sebelum akhirnya merasakan. Dia membiarkan Xiao Yan dengan ceroboh meraihnya. Pada saat ini, Dewi dari klan Gu itu menjadi sangat lembut sehingga dia bisa melelehkan apapun. Kedua sosok itu tampaknya telah melebur bersama di bawah sinar bulan terang yang tersebar. Keinginan mereka yang kaya telah menyebabkan bahkan bulan yang cerah bersembunyi di balik beberapa awan gelap. Hanya setelah cahaya bulan secara bertahap meredup, sepasang kekasih, yang telah ditekan erat satu sama lain, berpisah. Api hasrat muncul di perut bagian bawah Xiao Yan saat dia melihat wajah merah memerah Sun Er, yang sangat mempesona. Matanya menjelajahi tubuhnya dengan panas yang berapi-api. Tangannya, yang telah memeluk pinggangnya yang halus, perlahan mulai bergerak di sepanjang lekuk tubuhnya yang menggoda. Namun, Xiao Yan sedang bersiap untuk mengambil langkah selanjutnya ketika batuk lembut tiba-tiba terbentuk di dalam hutan bambu yang tenang ini. Batuk lembut yang tiba-tiba ini seperti guntur. Itu menyebabkan Xiao Yan dan Sun Er berpisah seolah-olah mereka tersengat listrik. Mata mereka melihat ke arah asal suara, hanya untuk menemukan seorang pria paruh baya dengan pakaian biasa berdiri tidak jauh. Wajah itu secara mengejutkan milik kepala klan-klan Gu, yang merupakan ayah Sun Er, Gu Yuan. Wajah merah Sun Er yang semula memerah menjadi semakin merah ketika dia melihat Gu Yuan. Tangannya dengan kejam mencubit pinggang Xiao Yan sebelum tubuhnya yang cantik bergerak dan dia pergi bersembunyi di kamarnya. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir saat melihat Sun Er kabur. Dia segera mengeraskan kulitnya dan menatap Gu Yuan dengan sedikit malu.